Semua. Dokter Maiti sudah bergabung ya tadi. Coba dicek masih. Oh, sepertinya terkeluar sebentar. Baiklah bunda-bunda semua, kami informasikan kita menanti Dokter Maiti untuk bergabung kembali ya. Nanti insya Allah ketika beliau bergabung akan langsung kita mulai untuk webinar series kita pada pagi hari ini. Tapi sembari kita menunggu Dokter Maiti, saya mau sapa dulu para peserta yang mendaftar. Boleh komen dari kota mana saja. Yang pastinya ini dari seluruh Indonesia ya. Bahkan ada yang dari luar negeri juga, Masya Allah. Nah, ini Dokter Maiti sudah bergabung kembali. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda, suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aisyah. Ya. Alhamdulillah terdengar. Baik Bunda, bisa kita mulai Bunda? Ya, silakan Syah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Salatan wa salaman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari Ahad yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bertolabul ilmi melalui media virtual ya, melalui Zoom. Namun semoga tidak mengurangi nilai dan kadar pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan juga fokus, gitu ya, tentunya dengan memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu. Nah, baiklah, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena memang sudah sedikit telat ya tadi memulainya, tidak masalah, karena saat ini Dokter Maiti juga sedang safar dan masih di luar kota, jadi kita maklumi kesibukan beliau, dan kita juga sangat bersyukur ya beliau meluangkan waktu untuk bersama kita di pagi hari ini. Nah, ya Masya Allah ada yang dari Malang, dari segala penjuru ya. Baik, Bunda, untuk mempersingkat waktu langsung saja Bunda kami persilakan untuk memaparkan materinya. Bunda terkait sebenarnya banyak pertanyaan ya Bunda di sosial media kita. Bisa nggak sih sebetulnya ibu hamil itu berpuasa gitu? Karena ini jadi banyak pertanyaan di luar sana Bunda. Nah mungkin Bunda akan memberikan penjelasan yang ilmiahnya Bunda ya, supaya para peserta untuk bisa memahaminya dan insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang sehat. Begitu Bunda. Silakan Bunda. Ya, jazakallah khairan katsiran Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam webinar series ke-13 Halila bersama dengan Khalif dan pengawal generasi Qurani. Hari ini Bunda akan sharing. Semoga Allah ridhoin talabul ilmi kita pada hari Ahad pagi ini menjelang bulan Ramadan yang kita rindukan, kita nantikan. Insya Allah kita sampaikan, Allah izinkan kita sampai di sana. Baik, hari ini temanya bisakah ibu hamil dan menyusui berpuasa? Nah, sebenarnya ini semua harus diawali dengan tinjauan fikih ya. Karena ibadah apapun dilakukan harus dengan ilmu ya. Jadi ilmu yang harus kita pelajari tentunya ilmu yang mendasar atau ilmu syariat. Nah, jadi
Insya Allah Bunda bukan seorang ahli fikih, namun kita sedikit menukil dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan bagaimana sebagai seorang wanita ya, khususnya seorang ibu hamil dan menyusui melakukan berpuasa. Nanti Bunda akan mengulas juga kalaupun nanti berpuasa, kalaupun tidak, bagaimana menunya, apa yang harus kita cukupkan, kalori yang seperti apa gitu ya. Jadi kita mencapai puasa yang memang karena Allah dan juga kesehatan untuk janin kita dan diri kita juga optimal terjaga. Baik, seperti biasa, Bunda Meti izin untuk share screen. Aisyah diberitahu apakah sudah bisa terlihat Sudah eh, terlihat Bunda. tinggal slideshow ya. Nah, Tinggal slideshow saja ya. ya Silakan. baik. Bismillah, mari kita mempersiapkan diri kita ya. Jadi benar-benar ini rasanya sangat antusias, insya Allah. Ya Allah, persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Jadi kembali tadi Bunda Miti mengatakan bahwa sebelum kita membahas tentang tinjauan kesehatan ya di balik seorang wanita hamil dan menyusui berpuasa, kita harus melandaskannya kepada fikih puasa Ramadan itu sendiri. Jadi kenapa kabur ya? Ya, syaratnya puasa sudah tahu ya, seorang muslim ya mumayyiz yang sudah ya cukup akal ya, akil balik, kuat berpuasa, suci, maksudnya tidak haid dan juga tidak sedang nifas, kemudian pada hari yang dibolehkan. Dikerjakan pada hari yang dibolehkannya. Jadi ada waktu-waktu berpuasa di bulan Ramadan ya, sahurnya sebelum subuh, berbukanya saat maghrib gitu ya. Jadi rukun puasa bagaimana kita sama-sama harus berniat dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang untuk membatalkan puasa. Jadi sudah sama-sama tahu tentunya ini dasar ya bagaimana fikihnya hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berjimak, ya muntah dengan sengaja, sedang haid dan nifas ya, tidak punya akal ya, orang dengan gangguan jiwa ya, itu ya tidak wajib berpuasa. Kemudian ada hal-hal yang dapat mengurangi nilai berpuasa ya, Allah membenci ketika kita berpuasa bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga jangan sampai kita bertengkar, kata dusta, berperilaku curang, ya satu hal-hal yang sifatnya adalah maksiat. Nah, kembali kita mengatakan inilah suatu rukun ya. Rukun adalah hal yang wajib ketika kita mengaku Islam. Islam dibangun dengan 5 rukun, yaitu bersyahadah, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi puasa adalah salah satu yang membangun rukun Islam. Ya, jadi ya mengaku Islam kita wajib berpuasa Ramadan. Nah, hukum puasa sendiri dalam Quran sudah sama-sama tahu di Quran surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai orang-orang beriman. Jadi kita, Masya Allah ya, Allah khususkan untuk orang yang beriman. Jadi kalau ada yang mengaku Islam, nggak berpuasa, ya barangkali belum dapat hidayah atau imannya belum kuat. Jadi ini wajib untuk kita yang mengaku beriman. Jadi jangan puas hanya mengaku Islam, kita harus menjadi Islam yang beriman. Wajib atas kita berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Masya Allah ya, Ramadan ini sebagai sarana training kita, karena dalam Quran surat Asyam ayat 7 dan 8 itu Allah memberikan 2 pilihan ke dalam dada manusia, dalam hidup manusia, yaitu fujuroha wal taqwaha. Fujur adalah sifat-sifat yang Allah tidak sukai. Sifat-sifat kita yang sifatnya adalah melakukan hal yang Allah murkai ya, kemaksiatan. Nah, dengan kita diwajibkan berpuasa, insya Allah fitrah kita untuk menjadi manusia yang bertakwa dan meninggalkan kefujuran tadi, insya Allah dengan wasilah puasa Ramadan ini, Masya Allah, Allah ingin kita kembali kepada kefitrahan kita, beriman dan bertakwa. Dan Masya Allah, niatkan, benar-benar niat ya. Jadi amal itu tergantung dari niat. Kita ingin beramal ibadah berpuasa adalah untuk Allah, bukan untuk sehat, bukan untuk apapun. Masalah pahala itu urusan dari Allah. Karena kalau sudah kata Allah ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya artinya ini hadis qudsi, setiap amalan adalah sebagai ketebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Allahu Rabbus samawati wa Rabbul ardi, berarti Allah bumi dan langit adalah yang membalasnya. Nggak kebayang balasannya seperti apa. Hikmahnya sehat, hikmahnya menjadi takwa, hikmahnya menjadi istiqomah. Insya Allah Allah berikan kepada kita.
yang berpuasa karena Allah. Dan kemudian di ayat berikutnya di 184 gini. Artinya bagaimana berbicara tentang hukum-hukum masalah puasa, baik hukum bagi perempuan, bagaimana mengqadha puasa dan bagaimana berbayar fidyah puasa, yaitu barang siapa di antara kamu sakit dalam perjalanan ya, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti atau mengqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan puasanya itu pada hari-hari yang lain, dan pada orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi di sini bagi mereka yang sakit, mengadakan perjalanan safar yang jauh, maka ya tidak berpuasa tidak mengapa. Tapi wajib baginya untuk mengqadha menggantinya puasa di hari luar Ramadan sebanyak puasa yang ia tinggalkan. Namun, apabila puasa membuatnya sakit, jadi hal-hal yang membuat dia kondisi tidak boleh berpuasa, secara umum adalah misalnya orang-orang yang berusia lanjut ya, makanya diharapkan dia, tidak bisa mengqadha karena mungkin usia udah 70, 80, walaupun akalnya masih lengkap, masih baik. Jadi dia hanya wajib membayar fidyah gitu. Nah, berdasarkan ayat 184 inilah, Al-Baqarah 184, maka kita underline. Hukumnya dibolehkan tidak berpuasa Ramadan bagi satu orang yang sakit, orang yang musafir, dan orang yang terasa sangat berat menjalankan puasa. Jadi orang sakitnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, terasa berat itu seperti apa, pelan-pelan kita bahas. Nah, jadi dari hadis para ulama dan ahli di bidangnya, yaitu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, jadi tidak hanya menerjemahkan, tapi harus berdasarkan tafsir ya. Jadi orang yang sakit, banyak yang sakit, saya sakit, sakit gigi, sakit bisul, sakit kulit gitu ya. Menjadi alibi, alasan nggak berpuasa, tidak demikian ya. Jadi kalau perjalanan juga kemana? Ke kantor kah, ke pasar kah, safar yang bagaimana? Jadi kita harus tahu bahwa sakit yang membolehkannya ia tidak berpuasa adalah sakit yang menimbulkan kesulitan berat atau menyebabkan kerusakan bagi dirinya. Ya, contohnya adalah orang-orang yang sakit kronis. Misalnya orang yang stroke sedang, ya kalau koma ya nggak sedang berakal ya. Orang yang sedang cuci darah, orang yang sedang sakit kanker gitu ya, yang sedang kemoterapi, orang yang sakit sesak paru-parunya, misalnya infeksi kronis ya. Orang-orang penyakit-penyakit yang sangat-sangat berat, yang mengkhawatirkan apabila ya kurang nutrisi, kurang cairan, maka akan bertambah parah penyakitnya, bahkan proses kesembuhannya. Berarti di sini sakitnya adalah sakit yang kronis ya. Uzur yang memang yang membuat dia tidak bisa berpuasa, dan kalau dia berpuasa banyak mudarat yang terjadi pada dirinya. Kenapa? Karena dalam satu ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Jadi Allah nggak suka juga kita nyakitin diri sendiri. Saya mau puasa, padahal saya sedang kemoterapi misalnya. Memang sih dalam hal hikmah di balik puasa gitu ya, penelitian-penelitian ilmiah mengatakan bahwa orang sakit kronis sangat baik kalau dia berpuasa. Tapi puasa seperti apa gitu ya? Jadi dia harus balance juga apa yang dia input sama yang dia keluarkan ya, dalam hal nutrisi itu harus seimbang. Nggak bisa dia menyakiti dirinya, apalagi sampai nggak makan, nggak minum, apalagi minum cuma 2 gelas gitu ya, sampai dehidrasi. Ya nggak boleh juga kita membunuh diri kita sendiri. Dan musafir sendiri dijelaskan adalah di mana Rasulullah pernah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengadakan safar yang jauhnya sehari semalam, kecuali bersama mahramnya. Jadi perjalanan safar jauh ini, dasar hadis inilah para ulama memperkirakan dan menetapkan ukuran jauhnya dalam melakukan perjalanan dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami, bahwa perjalanan yang dibolehkan tidak berpuasa adalah perjalanan sehari semalam, diperkirakan oleh para ulama sekitar 89 km ataupun lebih 80 km. Nah, jadi dalam hal ini juga dalam ibadah sholat boleh mengqasar atau menjamak. Berpuasa juga demikian. Nah, ketiga, orang yang berat menjalankan. Para ulama tafsir dan ahli fikih menjelaskan bahwa orang yang berat menjalankan puasa adalah orang tua yang uzur, lanjut usia, sakit permanen, sakit berat ya. Kemudian boleh tidak berpuasa, tapi wajib diganti dengan fidyah saja. Ini orang-orang yang sangat berat untuk menjalankan puasa. Lalu bagaimana perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui? Yang saat ini kajian kita hari ini dalam membahas tentang bagaimana kategori seorang wanita yang dibolehkan tidak berpuasa ya, dan wajib menggantinya di luar hari Ramadan, yaitu dengan mengqadha, sehingga mereka kalaupun yang sakit berat tadi boleh cukup membayar fidyah saja. Nah,
Dari hal itu tersebutlah maka hukum berpuasa bagi muslimah berdasarkan firman Allah tersebut serta hadis Rasulullah tadi, maka para ulama berijma bahwa hukum puasa bagi muslimah adalah wajib apabila memenuhi syarat, antara lain adalah dia Islam, akil baligh, mukim, dan tidak ada yang menghalanginya untuk berpuasa. Bunda Meti menggarisbawahi tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk berpuasa. Jadi, berkaitan dengan hadis tersebut, Allah memberikan suatu keringanan. Sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan kewajiban puasa dan separuh sholat, dalam hal ini seperti qashar ya, dari 4 rakaat misalnya sholat zuhur dan asar menjadi 2 gitu ya, bagi para musafir, dan meringankan kewajiban puasa bagi perempuan hamil dan perempuan menyusui. Jadi ini adalah hadis sahih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah meringankan kewajiban puasa dan sholat ya pada musafir, dan meringankan kewajiban puasa bagi perempuan hamil dan perempuan menyusui. Dan wanita hamil dan menyusui dalam hal ini, jika wanita hamil itu khawatir akan keselamatan janin yang ia kandung, ia boleh berbuka. Apabila kekhawatiran ini terbukti dengan pemeriksaan secara medis ya, minimal tidak hanya 1 dokter yang memberikan saja, tapi bisa 2 yang terpercaya, bahwa untuk ibu ini yang jika ada halangan untuk melakukan puasa, hukumnya wajib untuk tidak berpuasa. Ya, demi keselamatan janin yang ada di kandungannya. Dan apabila ibu hamil atau menyusui khawatir akan kesehatan dirinya, bukan hanya janinnya saja, maka ia wajib mengqadha, mengganti puasa. Seperti, ya mengganti pada hari lain gitu. Tapi juga kalau misalnya, beberapa ulama sepakat bahwa sang ibu tuh boleh berbuka. Intinya boleh berbuka, tidak wajib. Karena dalam hadis sahih tadi juga Allah memberikan keringanan gitu ya. Jadi garis bawahnya adalah tidak wajib, dan mayoritas ulama mewajibkannya hanya mengqadha, dan sebagian ulama lagi boleh kedua-duanya, mengqadha dan membayar fidyah. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu an membolehkan hanya dengan membayar orang miskin setiap hari sejumlah hari yang ditinggalkan ya. Bahkan ada yang hanya membayar fidyah saja, tidak mengqadha hari yang ia tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Ini hadisnya sahih dari riwayat Ibnu Abbas ya yang merawinya dari hadis sahih tentunya. Jadi dalam hal ini kita juga harus tahu bagaimana kalau kita nanti meninggalkan puasa dalam saat kita hamil dan menyusui, kita tahu niatnya ya. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan puasa Ramadan ya dibolehkan. Nah, ini kalau membayar fidyah, fidyah dalam membayarkan tebusan yang harus dibayar sejumlah harta benda dalam kadar tertentu pada fakir miskin sebagai ganti ibadah yang terpaksa ditinggalkan. Tebusan ganti hutang puasa. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ukuran fidyah adalah 1 mud, 1 porsi untuk 1 hari, atau ditimbang 1 mud itu adalah 676 gram. Itu porsi makan sehari, dikeluarkan sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Dan fidyah juga bisa dengan uang tunai, membayar fidyah dibolehkan berupa uang, seharga dengan makanan pokok jika sekiranya ia lebih bermanfaat. 1 hari fidyah seharga seporsi makan yang ia makan, dan dikeluarkan sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Nah, untuk itulah adanya keringanan pada wanita hamil, pada ibu menyusui dibolehkan tidak berpuasa, atau yang merasa dia ingin puasa ya silahkan saja. Tapi juga harus mari sama-sama kita muhasabah, kita introspeksi diri ketika kita saat ini hamil, baik trimester 1, 2, dan 3 dan sedang menyusui, mari kita pahami apa kebutuhan nutrisi holistik pada daur kehidupan seorang wanita ketika kita seorang wanita memasuki fase mengandung dan menyusui ya. Jadi ada satu periode golden period ya, 1000 hari pertama kehidupan janin kita ya. Jadi 9 bulan dalam kandungan dan 730 hari usia 2 tahun menyusui. Jadi 1000 hari adalah suatu momen yang sangat spesial bagi lahirnya kehidupan seorang anak manusia. Jadi ibu di pundakmu amanah ya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 233 kata Allah ya, firman Allah, hai wanita, susukan anakmu 2 tahun penuh. Kalau sudah perintah Allah dalam Quran berarti hukumnya wajib. Kalaupun tak ada air susu, ya itu lain cerita. Namun Allah sudah perintahkan, bukan kata dokter kandungan, bukan kata bidan, buka Al-Baqarah 233. Perintah Allah untuk menyusui adalah wajib.
selama 2 tahun. Jadi dalam berislam ini kita tidak hanya mengambil satu kewajiban, tapi ada satu lagi yang meringankan atau kewajiban lain. Ya, jadi kita harus benar-benar belajar ilmu secara kafah. Jadi ketahuilah para wanita, para ibu, ketika Anda hamil, usia kehamilan trimester 1, kita diharapkan secara tinjauan saintifik, makanan kita sehari harus ada tambahan 180 kilokalori dan air ditambah 300 cc. Jadi kalau hitungan cc kita adalah 30 cc per kilogram berat badan, silahkan dicatat ya. Kalau berat ibu adalah 60 kilo, berarti 1.800 minimal untuk diri ibu. Tambahkanlah 300 cc. Berarti berapa? 2.100 lah. Untuk ibu hamil trimester 1 yang berat badan 60 kilo. 2.100 dibagi 2. Sahurnya sekitar 1.050 cc, berbukanya 1.050 cc. Kalau ibu tidak cerdas, ibu tidak bijak, apa yang terjadi? Defisit hari demi hari kekurangan cairan pada ibu hamil trimester 1 menimbulkan apa? Kekurangan cairan ketuban dan darah ibu menjadi lebih mengental, nutrisinya jadi macet jalannya ke plasenta karena sirkulasi antara dinding rahim ke plasenta adalah satu rambut dibagi 7 halusnya ya mikrometer. Jadi kalau makin darahnya lebih menggumpal atau kurang cair, maka jalannya macet. Bagaimana anaknya teriak-teriak minta tolong. Dalam hal penambahan kalori saja kita harus cerdas dalam hal ini. Ya insya Allah, kemudian trimester kedua sudah masuk sekitar 14 pekan kehamilannya, 13 pekan sampai 28 pekan kehamilan. Ibu harus menambah lagi kalori 300 dan air juga sama seperti ini. Nah, kalori-kalori yang defisit ini terus-menerus, inilah yang kadang-kadang kita tidak sadar puasa makannya cuma sepiring, setengah piring, atau kadang-kadang nggak sahur. Ibu ingat, kalau ibu mementingkan pahala puasa, tapi anak ibu yang tidak bisa bicara, kekurangan nutrisi, kekurangan cairan, bagaimana rasanya? Sepertinya jolim ya Bu ya. Sementara kita berusaha menjadi madrasatul ulam, menjadi ibu terbaik, menyiapkan generasi, dia hanya numpang 9 bulan di perut kita gitu. Nah, untuk hal ini saya nggak tahu, ya jangan sampai kita dianggap jolim sebagai seorang ibu. Ya, demikian. Trimester 3 juga sama, kilokalori. Jadi seperti apa Bunda akan ajarkan. Kalau ingin berpuasa, tolong pelajaran tentang penambahan kalori setiap kehamilan trimester ini dan jumlah airnya, tolong dicukupkan. Demi ananda dalam rahim kita, merasa tercukupi haknya. Ya. Kemudian, kenapa sih kita hamil itu harus nambah berat badan, Bunda? Saya nggak nambah. Ya oke, bagi yang tidak menambah ya tidak apa-apa. Ini kan secara universal. Kami sebagai obstetrician membaca beberapa penelitian-penelitian ini ya. Adanya penambahan berat badan normal di trimester tersebut adalah untuk bisa menambah berat badan janin. Menambah adanya pertambahan berat plasenta, bertambahnya berat amnion atau cairan ketuban, tambah besarnya ukuran uterus atau rahim, tambah besar ukuran payudara seorang ibu untuk menyiapkan kelenjar susu untuk menyusui ketika sudah melahirkan, bertambah besar plasma cairan darah ibu, bertambah banyak volumenya, dan lain-lain. Jadi wajar gitu pada minggu pertambahan hari demi hari berat badan itu bertambah karena memang ada secara sunnatullah yang bertambah juga massa berat dari beberapa jaringan-jaringan tubuh ibu dan bagian dari komponen janin tersebut. Untuk itulah Dr. Meiti sebagai dokter obstetrik ya menghimbau kepada para sahabat ibu-ibu muda yang sedang hamil, tujuannya adalah bagaimana kita memberikan edukasi status gizi ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk itulah kita harus sadar, berpuasa ya silahkan wajib kalau kita sudah mengukur dan menimbang tinggi badan kita. Ya, pertambahan badannya ya harus tadi sesuai gitu ya. Kemudian ukuran tekanan darah tetap stabil. Ini tensinya tinggi, 160/90 gitu ya. Mau puasa, ya gimana gitu. Kita kan harus memberikan life saving, memberikan obat penurunan darah tinggi gitu ya. Kemudian tiba-tiba dehidrasi gitu ya sampai demam, masih juga puasa, ya nggak bisa. Nah, ini batasannya, lila. Silahkan, ibu-ibu hamil punya kurva ya, buku KIA-nya, dilihat lilanya berapa, ukuran lingkar lengan atas, tinggi rahimnya diperiksa oleh ibu bidan berapa senti, denyut jantung bayinya juga harus ibu ketahui.
Jangan ibu tidak sadar, ibu berpuasa, denyut jantung ibu, anak ibu udah 160 sampai 180 kali per menit. Sudah deg-degan kayak maraton, ternyata air dalam kandungan ibu sudah habis. Anaknya terjepit ya. Jadi ini hal-hal objektif yang ibu harus pelajari dan ketahui. Kemudian beri tablet lemah darahnya kalau memang kita merasa kurang asupan zat besi. Periksa laboratorium. Nah, ini juga harus digaris bawahi apa aja. Kemudian bagaimana ibu harus berkonsultasi dengan ahlinya ya, baik dengan bidan maupun dengan dokter SPOG. Nah, periksa nih, bagaimana periksanya Dokter Meti? Ini yang rutin. Pada periksa trimester 1, ya sudah tes hamil, periksa darah. Berapa HB ibu, berapa leukosit, trombosit gitu ya. Berapa kadar serum ferritin, saya kalau misalnya dari rezeki, periksa serum folat, periksa serum vitamin D3, semuanya diperiksa kalau memang ada rezeki. Kalau kita menjadi orang yang ingin mempersiapkan the best gitu ya untuk anak dalam rahim kita, jangan sampai anak saya kekurangan, karena melalui mulut saya lah saya bisa mengantarkan nutrisi untuknya gitu, bergantung depend on kita 100%. Urinnya dites, jangan-jangan urin kita positif butiratnya hidroksibutirat atau benda keton dari urin. Artinya apa? Benda keton yang keluar dari urin positif ada starvasi, kelaparan. Kalau sudah kelaparan nanti terjadi darah yang asidosis atau penurunan dari pH darah, apa yang terjadi? Oksigennya turun, sehingga nanti oksigen nyampe ke janin tidak ada. Nah, dari urin saja itu ya. Nah, kemudian USG, periksa kalau ibu trimester 2, bagaimana Dokter Meti misalnya, Bunda, kepala anak saya, lingkar perut anak saya, panjang kaki anak saya. Ada rumus-rumus tertentu untuk melihat namanya PJT, pertumbuhan janin terhambat yang bisa dideteksi sejak trimester 2. Itu sejak usia 13 pekan. Ya, iya Ibu, ini kepalanya kekecilan, badannya kekurusan, kakinya kekecilan. Semuanya adalah PJT simetris yang akan beresiko anak ini sekitar 75% ke arah stunting. Ya Allah Bunda, saya sih makan Bunda, tapi saya makannya cuma teh manis aja misalnya. Jadi ada yang perlu dikonseling gitu. Trimester 2 kembali tetap urin tesnya ada nggak benda keton gitu ya. Kemudian bagaimana detak jantung anak saya, bagaimana kadar gula darah saya, jangan-jangan glukosa saya drop. Kalau glukosa saya drop, bagaimana nanti energi pembelahan sel yang terjadi detik demi detik anak saya akan membelah untuk menjadi lebih besar. Ya, bagaimana USG juga dilakukan untuk melihat tadi proporsional pertumbuhan kepala, perut, dan kaki. Trimester 3 juga demikian ya. Jadi ibu yang Anda berada di trimester 1, 2, 3 sangat bijak hari ini setelah Bunda memberikan kajian, besok cek semuanya. Kalau semuanya fine-fine saja silahkan untuk berpuasa. Tapi kalau ibu hanya ya saya mau wajib puasa, tapi ibu lupa ada sesuatu yang bergantung dalam perut ibu. Jadi jangan jolim. Yang non rutin persaudaraan dan lain-lain saya tidak anjurkan. Ini hanya untuk screening-screening bagi mereka yang berisiko cacat janin. Nah, sasaran tadi adalah mencegah. Kalau ibu yang sudah tahu adanya kekurangan-kekurangan nutrisi, HB-nya rendah, ya. Berapa sih HB yang normal, Dokter Meti, yang ideal untuk seorang ibu hamil? Yang sebelum hamil itu minimal 11 gram per desiliter. Jadi kalau Anda HB-nya cuma 9, mau berpuasa, betapa jolimnya seorang ibu. Ibu mungkin merasa fine-fine saja. Bagaimana anak Anda di dalam rahim? Sasarannya adalah jangan sampai ibu hamil menjadi beresiko kurang energi. Ya, KEK yang merupakan KEK ini bisa dinilai dari ukuran lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm. Dan ini dilakukan di posyandu ataupun di bidan, atau bisa ukur sendiri kalau ibu lihat di Google misalnya guiding-nya. Nah, kemudian ini indeks massa tubuh ibu, jangan sampai ibu orang-orang yang IMT atau BMI-nya di bawah normal, ya di bawah 18 misalnya, karena udah kaheksia, kurang lemak, kurang kalori. Nanti apa? Kita kan pengen anak kita lebih baik dari kita, dari perawakan tubuhnya. Lihat negara Jepang, dulunya sangat pendek, sekarang mereka adalah orang di Asia yang sangat tinggi-tinggi, ya. Jadi masalah genetika turunan di ibunya pendek, biar anaknya bisa tinggi, bisa gitu, bisa dikoreksi ketika golden period 5 tahun pertama sang anak ini tumbuh dan kembang ya. Tadi lila di bawah 23,5 dan utamakan pangan lokal, kearifan lokal Indonesia yang luar biasa yang mencukupi 5 bahan baku kebutuhan nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
Jadi jangan sampai lagi jamaah nanya sakit ini, pusing, hamil, herbalnya apa Bunda Cubit nanti. Kenapa manusia ini hidup butuh 5 macam komponen makanan. Kalau herbal cuma vitamin dan mineral saja. Anda butuh karbohidrat, gula yang menjadi energi. Setiap detik ada 100.000 sel anak yang akan membelah. Tanpa gula, selnya DNA tidak bisa membelah, nggak ada tenaga. Tanpa protein baik hewani maupun nabati, tidak ada penyusun DNA. Bagaimanapun DNA diperlukan. Kelainan mutasi gen pada saat hamil, jangan-jangan ibu kurang asupan dari asam amino ataupun protein. Kurang lemak, bagaimanapun lemak dalam membangun hormon. Kelebihan lemak jadi salah, anak yang digangguan hormon. Kekurangan lemak anaknya juga. Misalnya, maaf, kekurangan nanti pembentukan dari sistem reproduksi anak. Anaknya cadangan ovariumnya sedikit gara-gara ibunya saat hamil kurang hormon, kurang lemak baik gitu ya. Kemudian makanan tambahan berbasis pangan lokal tadi ya, juga selain makanan pokok yang 5 karbo, protein, lemak, vitamin dan mineral, juga ada camilan-camilan yang harus dimakan gitu ya. Dan pemberian makanan tambahan lokal ini kita tahu jika kita IMT tadi di bawah 18,5, maka trimester 1 ibu harus bergegas menambahkan berat badan minimal 1 sampai 3 kilo. Ya, dan pertambahan berat badan ibu di trimester 2 dan 3 adalah setengah kilo, sehingga total Anda yang kurus di saat hamil yang BMI-nya di bawah 18,5 ya, BMI itu telah sama dengan IMT, rumusnya tahu ya, tinggi badan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan, nanti keluar indeksnya. Kalau berada di bawah 18,5, maka disarankan oleh kami para dokter OBGYN yang meneliti secara universal minimal 12 kilo harus bertambah untuk mencukupi apa tadi? Pembentukan rahim, kelenjar payudara, air ketuban, berat badan janin yang tadi sudah Bunda jelaskan di sebelumnya. Kalau normal ya boleh 11 kilo. Ya, kemudian kalau gemuk ya 7 kilo saja. Kalau obes 5 kilo saja. Ya, ini pertambahan berat badan ini harus diikuti karena apa? Kalau nanti related kalau orang-orang yang pertambahannya tidak terlalu signifikan gitu, Bunda saya hamil anak saya baik-baik saja sih lahirnya normal. Oke. Tapi next di usianya di pubertas, apakah anak saya tergolong stunting? Apakah anak saya tergolong intelijensianya baik? Jangan-jangan nutrisinya kurang saat golden period, yaitu 1000 hari dalam kandungan tadi. Nah, jadi prinsip utama tadi ketika kita merasa bahwa lila saya rendah, IMT saya rendah, saya juga makannya nggak mencakup 5 komponen tadi, maka diwajibkan ibu-ibu yang resiko kekurangan energi kalori tadi harus diberi makanan tambahan sampai 90 hari atau selama 3 bulan ke depan ya. Harus dengan prinsip-prinsip gizi seimbang dan juga selingan-selingan makanan. Selain KEK tadi yang kadang-kadang wanita hamil tidak sadar bahwa dia termasuk KEK yang berisiko kepada kesehatan anak di masa depan, juga kita tidak sadar, ibu-ibu tidak pernah atau males banget periksa yang namanya kadar HB saat dia hamil ataupun mau hamil. Dan ketahuilah Indonesia adalah tergolong tinggi karena ibu hamil di Indonesia hampir setengahnya ya. Jadi kalau di total negara kita ini 287%, 287 juta jiwa semuanya, taruhlah setengahnya wanita, 100 juta saja gitu ya. Jadi 50 jutanya usia reproduksi, kalaupun mereka hamil setengahnya itu, berarti ada sekitar 20 juta ibu hamil di Indonesia adalah anemia. Data tahun 2019. Maka tak heran Indonesia adalah negara stunting paling tinggi di Asia Tenggara saat ini. Negara yang kaya raya. Masya Allah, kenapa ibu hamilnya anemia? Ya, kondisi ini mengatakan bahwa anemia cukup tinggi di Indonesia menunjuki masalah severe public health problem. Jadi kita umat Islam, ayo cerdas, boleh berpuasa, kejar selama 4 hari ini, perbaiki HB ibu, perbaiki kadar tadi ya, folat ibu, vitamin D ibu, berat badan ibu, lilanya ya gitu, supaya kita tidak menjadi seorang kontributor kepada severe public health problem di Indonesia. Nah, jadi anemia itu definisinya dari WHO adalah ketika kadar HB kita adalah di bawah 11 gram per desiliter. Ya, jadi kalau HB seperti ini, trimester pertama dan ketiga ada lebih ditolerable ya, di bawah 10,5 juga sudah dianggap anemia. Ya, apalagi kalau sudah di bawah 10, nggak boleh
Jadi kalau batas ekstrimnya sih kalau Bunda Meti 10 deh, tolerable. Tapi 10 juga udah borderline yang paling rendah. Jadi kalau bisa ya 13 dong gitu. Jadi saat ini Bunda Meti cek sendiri tuh HB Bunda 14, alhamdulillah gitu ya. Ketinggian juga nggak boleh gitu. Tapi kalau sampai HB-nya di bawah 10, itu jadi pusing lah kepalanya. Terus kalau udah pusing minta obat sakit kepala. Yang diselesaikan adalah simptom gejala sama. Padahal hulunya adalah ibu kurang gizi, kurang nutrisi gitu ya. Mau tambah puasa lagi. Ya Allah, Allah sudah kasih keringanan, bagaimana ini kita gitu ya. Nah, jadi kenapa kita anemia saat hamil? Ya mungkin ada infeksi kronis. Ya memang dari awal hamil kita ada penyakit-penyakit kronis, bisa karena cacingan atau kita punya infeksi malaria yang sedang hibernate ya, ataupun penyakit tifoid kronis yang sedang kambuh. Itu sering orang-orang yang anemia seperti itu. Kemudian pola makan yang salah, tidak bergizi seimbang, gitu, tidak mencakup 5 komponen karbo, protein, lemak, vitamin dan mineral, ya. Dan ibu hamil yang mengalami KEK sejak sebelum hamil dan kurang makanan yang kurang zat besi, gitu ya. Dan ibu hamil yang jarak waktu hamilnya anak 3 bulan hamil lagi, anak lahir 3 bulan hamil lagi. Ya hak ibu sih, iya dong kebobolan, tapi kan kita harus cerdas. Allah, suamiku, ini ayat Quran Al-Baqarah 233. Bunda diwajibkan menyusui anak kita yang pertama ayah 2 tahun. Boleh nggak ibu ayah ber-KB? Kalaupun ber-KB hormon tidak baik atau banyak mudaratnya, boleh nggak kalau ber-KB-nya azal? Maksudnya apa itu ya, dibuang di luar kah? Atau misalnya kita memakai barier kondom kah? Atau memakai barier IUD kah? Ada ikhtiar. Ya, karena dari fatwa ulama juga tidak haram kita ber-KB dengan niat kita ingin menjarakkan kehamilan, bukan membatasi jumlah anak. Demi Allah, Anda boleh hamil selusin anak. Tolong jarakkan agar dia punya hak. Jangan sampai anak pertama ini karena kebobolan, akhirnya dia stunting. Akhirnya kurang gizi. Adik-adiknya gede-gede, kasihan. Kita ingin adilkan dengan anak-anak kita. Maka orang tua harus cerdas dalam hal memanajemen bagaimana jarak kehamilan. Karena apa? Ibu yang belum recovery selama 3 bulan dari kalsiumnya, zat besinya, folatnya, tubuhnya sendiri aja masih babak belur gitu ya. Kemudian ibu isi lagi dengan hamil berikutnya. Terjadilah penurunan defisit keadaan kesehatan ibu sendiri. Bagaimana ibu mau berkualitas menjadi madrasatul ula, mendidik anak yang misalnya 7 orang terlahir, sementara physically ibu lemah, gampang sekali mudah kena osteoporosis, anemia, nggak bisa berpikir, nggak bisa bangun, nggak bisa menyiapkan makanan terbaik kepada anak-anaknya. Ya, jadi kita harus benar-benar cerdas dalam ini. Maka angka kecukupan gizi yang dianjurkan pada wanita usia subur, ibu hamil dan menyusui, usia yang boleh menikah sekarang 19 sampai boleh 49 tahun jika Anda belum menopause ya. Tolong karbohidrat ditimbang 600 gram sehari. Kalau ibu mau makan berpuasa, bagi 2, 300 gram sahur, 300 gram berpuasa. Proteinnya beli timbangan digital sehingga bisa menakar sampai ukuran 35 mg. Jadi ini sumber-sumber yang memang dari Pedoman Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan tahun 2014, termasuk kalsium gitu ya. Nah, inilah kalau kita melakukan atau mencegah upaya-upaya jangan sampai kita KEK ya, kekurangan energi kronis yang akan berakibat kepada anak lahir rendah berat badannya, kemudian rendah intelijensianya, gampang sekali imunnya drop, gampang sekali anak kita kena infeksi. Tolong tambahkan 1 porsi makanan utama selingan dari sebelumnya jika kita sedang hamil, tambahkan. Jadi kalau 3 porsi jadi 4 porsi gitu ya. Beragam jenis makanan pokok, baik itu protein ya, karbohidrat, tadi vitamin, mineral, suplementasi zat besi. Kalau memang tidak ada zat besi, pilih makanan yang mengandung zat besi ya. Kemudian cukupkan air ya, sekitar 2 sampai 3 liter maksimal. Kemudian kebersihan diri agar jangan sampai infeksi, jamuran, gatal-gatal ya. Personal hygiene ya, dari mulai istinjak juga dijaga jangan sampai keputihan, dan juga cukup istirahat dan olahraga yang ringan-ringan saja ya, jalan kaki. Tapi kalaupun mau ya silakan segerakan sholat saja di tempat, itu sudah sangat dianjurkan. Tapi kalau ibu olahraganya jogging, lari, maraton, zumba ya tidak boleh gitu ya, karena nanti berbahaya untuk kehamilan. Nah, jadi ini dia komposisi makanan yang untuk ibu hamil gitu ya. Energi yang diperlukan tambahannya untuk ibu-ibu yang merasa dirinya KEK, kurang energi kalori.
maka tambahkanlah makanan tadi sekitar 500 sampai 700. Tadi kan minimal kan nambahnya 300 ya. Tambahkan lagi deh 500 untuk yang kekurangan energi kalori tadi. Proteinnya ditambahkan demikian ya, 18-23% dari jumlah sebelumnya. Kemudian lemaknya juga demikian. Jadi ada hal-hal yang harus kita tambahkan. Jangan ibu tetap makan seperti ibu sebelum hamil. Ketahuilah wahai para wanita yang hamil muda, ketika Anda mual muntah sangat berlebihan, ada sesuatu yang terjadi. Ada kompensasi tubuh tidak mampu membiayai nutrisi anak kita. Sehingga setelah penelitian dilakukan untuk ibu-ibu yang hiperemesis gravidarum, ternyata defisit nutrisi dalam tubuhnya sangat-sangat ekstrim di bawah normal. Sehingga tubuhnya terbongkar menjadi toksin-toksin yang membuat dia mual muntah mungkin sampai 3-4 bulan, bahkan sampai melahirkan. Ternyata orang-orang yang tidak mengalami hiperemesis gravidarum, HB-nya di atas 11, folatnya cukup, vitamin D-nya cukup, serum kalsiumnya cukup, ya. Semua yang diperiksa semuanya normal. Jadi Bunda sendiri pernah mengalami anak ketiga nggak tahu udah hamil 3 bulan, saking tidak ada gejala mual muntahnya. Karena mungkin ya sebagai SPOG tahu apa yang harus saya tambahkan dalam nutrisi saya sehari-hari. Jadi kalau ada ibu yang mual muntah bawaan bayi, bukan Bunda. Itu Bunda kekurangan nutrisi, kekurangan hormon, gangguan lain-lain. Ya. Jadi inilah yang harus diketahui, bahan-bahan makanan yang bisa dicukupkan, misalnya bahan makanan pokok beras 40 gram, ukurannya misalnya setengah gelas normal ya, beratnya kalau 75 gram. Ya, ini 1 kali makan Bunda. Tolong kalau Bunda mau berpuasa sahurnya harus begini. Jangan lagi Bunda cuman minum air putih saja, walaupun disunahkan kalau kesiangan. Tapi kalau selama 30 hari kesiangan cuma air putih, Bunda jolin terhadap janin dalam kandungan Bunda. Ya, tolong ini sudah Bunda Miti selampirkan dari buku Kementerian Kesehatan. Silahkan beli timbangan atau satuan pengganti dengan beberapa takaran misalnya gelas gitu ya. Silahkan. Ini wajib 1 kali makan saat Bunda sahur. Oke. Nah, jadi ini contohnya ya. Pemenuhan gizinya silahkan bisa dilihat sendiri, nanti slide-nya akan dikasih kepada para jamaah semuanya. Jadi tolong jangan sampai Bunda mau puasa asal-asalan, lihat bagaimana anak kita dalam janin yang setiap hari akan bertumbuh 100.000 sel yang membelah. Dia perlu bahan baku. Ya Bunda, penyakit sekarang banyak banget sindroma-sindroma anak yang lahir, kekurangan ini, kekurangan itu ya. Jangan-jangan memang ketika dia dalam rahim kita, dia tidak mendapatkan haknya dari kita. Ini Bunda sudah memberikan semua contohnya sayang, jadi tidak hamil, tidak menyusui. Mohon maaf, sepertinya sinyal Dokter Maiti agak sedikit terputus ya, mungkin ada telepon gitu ya. Jadi kita tunggu sebentar ya. Sembari menunggu Dokter Maiti terhubung kembali, kami informasikan bagi para peserta yang ingin bertanya, nantinya bisa bertanya melalui raise hand atau juga bisa chat ya. Dengan format untuk menuliskan namanya terlebih dahulu, lalu asal daerahnya, ya, baru kemudian pertanyaannya. Ya, sembari menunggu Dokter Meti terhubung kembali. Insya Allah materinya nanti akan kami share di grup peserta ya. Ya, pertanyaannya boleh dituliskan di Q&A ya. Di handphone masing-masing atau di laptopnya itu ada Q&A, silahkan dimasukkan di sana, nanti insya Allah akan dijawab.
Ya. Sembari kita menunggu dokter Medi bergabung kembali. Sepertinya masih terkendala sinyal. Saya coba hubungi beliau terlebih dahulu.
Ya, baik. Alhamdulillah ini Bunda sudah bergabung kembali. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf, Masya Allah, Waalaikumsalam. Bunda Alhamdulillah sudah tadi. kembali. Nanti Syah sampai mana Syah slide-nya sampai Sampai nutrisi-nutrisi? menu-menu tadi Bunda, menu Oh ya, yang Bunda share. oke menu-menu tadi ya. Jadi siapin timbangan lagi untuk menakar. Oke, kita lanjut lagi ya sebentar. Menu-menu tadi ya. Ya, nanti ada. Oke, ini kayaknya ya tadi. Oke. Yang Nah, ini ya. 38. Iya, bukan. Nah, Bukan. ini. Jadi, ini saya. Ah, iya Bunda. Nah, jadi kita sambung lagi. Bismillah. Nah, ini ya. Iya benar Mappingnya Bunda. silakan mappingnya seperti ini. Siapin timbangan, siapin ukuran pengganti gelas-gelas dan piring-piring seperti ini. Kalau memang benar-benar kita mau makan, mau berpuasa gitu ya. Ini sehari seperti ini ya. Untuk konsumsi satu hari. Misalnya 5 porsi piring. Ya ini 5 porsi piring ini 100 gram kali 5. Ya dibagi 2, berarti makannya 2 piring nasinya. Sahur dan berbuka. Harus. Bisa ya, kalau Bunda ingin. Jadi ada ikannya ini, ada satu ya, ini lihat ada telur gitu ya. Nah ini untuk sahurnya segini, 1 ekor ikan dan 1 butir telur juga demikian ya. Nah, nasi ya boleh 5, boleh gimana, tapi intinya nih ya cukupin 4 porsi ya sayur, berarti 2 porsi sayur saat sahur, 2 porsi sahur saat berbuka, buah juga demikian 2 buah pisang saat sahur, 2 iris pepaya saat sahur. Nah begitu, jadi kalau makannya cuma sebutir kurma ya bukan salah sih, baik gitu ya, halal, tapi kekurangan tadi karena kita adalah sesuatu yang punya kespesialan itu hamil, baik itu trimester 1, 2, dan 3 ya. Nah, apalagi ini ya menyusui. Jangan sampai bunda-bunda yang sudah menyusui itu anggap sepele dengan tidak melihat bagaimana betapa bertambahnya proporsi saat menyusui. Karena yang disusui adalah anak yang sudah beratnya 3, 4, 5, sampai mungkin 9, 10 kilo nanti usia 2 tahun. Nah, jadi kalau ibu masih bertahan dengan makan saat sebelum ibu hamil, inilah yang terjadi. Sangat-sangat miris. Yang pertama, ibu-ibu Indonesia itu gampang sekali kena anemia. Ya, kemudian apalagi kurang gizi, anak 5, giginya ompong 5, gampang kena osteoporosis, sehingga gampang sekali kena penyakit osteoartritis lah, badannya cepat membongkok lah, kadang rambutnya rontok, berlebih-lebihan ya. Yang awalnya tinggi jadi tambah pendek karena proses pembungkukan karena osteoporosis. Karena tadi, dan yang kedua adalah kurangnya protein sehingga kolagen tubuhnya itu tidak terjaga, banyak sekali yang prolaps dari organ panggul saat melahirkan. Sebenarnya tidak salah punya anak banyak, tapi kita tidak mencukupi hak tubuh kita untuk dapat mensintesis kolagen sampai usia lanjut. Sehingga ada pasien usia 35 tahun, anaknya baru 3, rahimnya sudah keluar melorot, tidak bisa dimasukkan. Akhirnya Bunda lakukan histerektomi atau angkat rahim dari luar vagina ya, dari luar karena sudah melorot, karena saking molornya lah serat otot tubuhnya ya, termasuk payudara ya. Kalau payudara sih nggak terlalu penting, tapi kalau rahim sampai melorot, kandung kemih sampai melorot, rektum atau usus besar sampai melorot dari liang vagina, bukan karena Allah jolim, karena kita tidak tahu mencukupi hak tubuh kita. Hati-hati ibu menyusui. Anda harus memenuhi kebutuhan nutrisi diri sendiri dan bayi yang semakin besar tubuhnya. Untuk bisa memproduksi ASI, nutrisi terbaik yang mengandung begitu banyak zat-zat tumbuh kembang bayi kita, terutama sel-sel otak anak-anak kita ya. Dan mencegah terjadinya penyakit penyakit ya, maksudnya ya dengan memberikan ASI kan kita mentransfer antibodi yang tidak dapat dari suplemen lain ya. Jadi jangan sampai ibu tidak mencukupi nutrisi, akhirnya kesehatan ibu menurun, tenaganya menurun, energinya menurun, ibu jadi orang yang sangat lemah. Nah, untuk itulah Allah Maha Tahu, Maha Sempurna, Allah Al-Khabir yang Maha menyeimbangkan seluruh ciptaannya. Ya, jadi kata Allah dalam Quran surat Nur ayat 10, ruhsyah, kita bicara tentang ruhsyah. Apa itu? Dan sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan.
Karena Allah tahu begitu ribetnya kebutuhan nutrisi yang harus secara saintifik sudah diteliti. Kebutuhannya segini kalori, kebutuhannya segini cairannya, kebutuhan zat besinya segini. Allah kasih kemudahan, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ini perkataan Allah dalam Quran, namanya ruhsyah. Ibu tidak dilarang berpuasa sayang, silahkan. Tapi ibu, kajian hari ini Bunda hadir memaparkan betapa ibu harus cerdas, sampai takarannya juga harus ibu persiapkan agar janin di dalam ibu tidak, dalam rahim kita tidak kekurangan nutrisi. Karena 9 bulan lah dia cuma menumpang dalam perut kita. Kasih yang the best untuknya, anak kita. Bukan saja sekedar anak saya lahir Bunda 3 kilo, oke. Lihat ketika dia usia pubertas. Kok anak si Fulanah besar, tinggi, cerdas, energi, kok anak saya gampang sekali batuk pilek, sakit-sakitan. Reaksi imunnya terlalu berlebih-lebihan. Banyak penelitian kejadian penyakit anak di masa depan karena perilaku sang ibu saat hamil yang kurang memberikan hak sang orang janin dalam kandungan. Dari ruhsyah itulah kemudian kita menukil dari hadis sahih, dari hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 742, disahihkan dari hadis riwayat Albani, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambil sebagaimana Allah membenci ketika maksiat keberanian dilakukan. Jadi kalau dibuat komparatif, Allah benci orang, bukan benci ya, Allah nggak suka deh lihat orang yang maksiat. Sebegitunya Allah sangat bahagianya luar biasa kalau rusyah yang Allah tawarkan kepada hambanya diambil. Kalau kita merasa tidak mampu menakar yang begitu nutrisi dibutuhkan untuk kita saat berpuasa, ambillah rusyah. Perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Ibarat sebuah supermarket atau mall, ada diskon ya Bu, jual baju muslimah gamis. Diskon hari ini 50%. Bunda datang, Masya Allah ada diskon. Senang banget ya kita dapat kemudahan dari sang pemilik departemen store 50%. Kita ingin membeli dibandingkan yang 100% harga normal. Terus kita ke kasir, kita bawa baju yang tadi sudah di labeling 50% nih. Dari si punya toko kan kasih labeling 50%. Bu, saya bayarnya 100% aja deh, saya nggak mau bayar 50%. Gimana secara apa aja ya? Secara akal kita gitu. Nah, begitulah Allah. Allah sedang berikan rusyah kalau ibu tidak mampu menakar kebutuhan nutrisi anak ibu dan ibu males-malesan, ambil rusyah. Ya, karena Allah bahagia dengan kita mengambil rusyah. Secara etimologi rusyah berarti kemudahan, kelapangan, kemurahan. Bukan dokter Miti memberikan rusyah, tapi Allah. Jadi kalau Bunda memang memilih tidak berpuasa selama hamil, Bunda hamil 7 kali, ya. Ya, qadarullah 4 anak Bunda wafat. Ya, Bunda belum tahu ilmunya karena banyak penyakit infeksi saat Bunda hamil saat itu. Nah, ketika 3 anak ini Bunda berpuasa semua, dan Bunda memilih untuk mengkodonya juga, dan karena ada rezeki lebih, Bunda juga membayar fidyah. Bunda ambil dua-duanya. Ya, jadi rusyah itu adalah sesuatu hukum yang diatur secara syariat karena ada satu keuzuran, misalnya kita tadi hamil dan Bunda tidak bisa menakar makanan karena sedang berpendidikan sekolah dokter dan sekolah spesialis, Bunda ambil kemudahan itu. Bunda tidak berpuasa, ya. Jadi Bunda ganti dengan kodok dan juga membayar fidyah. Ini curhatan sebagai seorang SPOG waktu itu sedang hamil. Nah, jadi kalau begitu rusyah tadi ya tadi musafir ya, rusyahnya untuk berpuasa tadi sudah banyak ini ya, bagaimana berfirman sendiri. Beberapa hadis 1 malam atau di atas 80. Sakitnya adalah sakit yang memang mengkhawatirkan banyak mudorot. Ahlul ilmi bersepakat bahwa haid dan nifas juga nggak boleh berpuasa ya, karena sedang dalam keadaan tidak suci. Nah, jadi kemudian rusyah wanita hamil dan menyusui silahkan qada dan juga membayar fidyah, atau membayar fidyah sebagian dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadisnya juga sahih, boleh membayar fidyah saja ataupun boleh qada saja ataupun membayar dua-duanya, ya. Kemudian orang yang sudah usia lanjut, kakek nenek yang sudah sepuh, yang ada sakit berat juga ya, juga membayar fidyah saja, tidak harus mengqadanya. Nah, demikianlah yang Bunda bisa sampaikan. Mungkin kita banyak diskusi. Bagi sahabat-sahabat yang penasaran, Bunda, saya tetap pengen puasa, Bunda. Oke, silakan besok ke laboratorium. Kalau Anda memiliki kadar labnya normal, silakan dan mulailah beli timbangan, menakar bahan-bahan baku makanan, sahur dan berbuka dicukupi kalori dan jumlah cairan yang diasup. Baiklah, demikian yang
yang Bunda bisa sampaikan. Segala sempurna datangnya dari Allah, segala kekurangan datang dari Bunda Miti pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Jazakillah khair Bunda atas ini ya, atas paparan materinya yang sangat ini ya, sangat lengkap sekali, baik itu dari aspek fikihnya dan juga ditunjang dengan dari sisi ilmiahnya ya Bunda ya, agar kita semua menjadi lebih bijaksana ya Bunda ya, untuk memutuskan berpuasa atau tidak, khususnya untuk ibu hamil dan juga yang sedang Ya, menyusui. satu hal tahun 2019 dari Rikesdas Kementerian Kesehatan Indonesia yang kaya raya sumber makanannya ya. Bisa-bisanya ibu hamil se-Indonesia hampir 50% tadi anemia. Bayangin ya, ada kalau dihitung 20 juta ibu hamil Indonesia anemia. Jangan sampai nanti akhirnya orang-orang hasad mengatakan gara-gara puasa jadinya stunting gitu Hmm. kan. Ya, bukan puasanya yang salah sayang, tapi kitanya. Sehingga kalaupun kita diberikan rusyah sama Allah, ambillah kalau nggak mampu tadi menakar hal-hal yang sifatnya nutrisi wajib tadi. Ya, demikian. Iya Bunda, baik. Jadi memang penting ya Bunda ya untuk melakukan pemeriksaan, untuk kita tahu kualitas dari asupan nutrisi yang ada di tubuh kita dan juga siapin timbangan ya Bunda ya, untuk ditimbang sahurnya, berbukanya kalau memang mau berpuasa begitu. Jadi memang harus ekstra lebih lebih ini ya Bun, lebih diperhatikan nutrisinya karena bukan hanya untuk ibu saja gitu, jangan hanya asal kenyang karena yang terpenting juga janin yang sedang hamil dan juga mungkin bayinya yang sedang diasihi gitu. Baik, karena sudah banyak pertanyaan juga yang masuk nih Bunda, kita mungkin Mhm. persilahkan untuk yang raise hand dulu ya. Kalau seandainya ada peserta yang raise hand, silahkan boleh raise hand. Namun untuk ini pertanyaan yang masuk itu kita bacakan yang masuk di Q&A ya. Bunda bisa lihat Bun, ada kolom Q&A di bagian bawah. Oke, Bunda baca sekalian ya. Oke, baik. Bisa Bunda Ini apa baca nih? yang Nah, Q&A Bun. oke, dari Ibu Rani di Tasik. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana tipe puasa saat menyusui anak yang baru 5 bulan supaya kuat? Oh, ya tadi jawabannya sudah ada di slide saya semua. Kalau diulangi lagi, ntar ngulang lagi deh kajiannya. Ya, oke. Ini ibunya tadi nyimak nggak sih? Maaf, Mungkin tipsnya tadi terting semuanya yang iya. tertinggal, nanti Hmm. diberikan aja. Soalnya ibu harus ikuti dari awal sampai akhir. Tipsnya semuanya, dari mulai periksa dari ke dokternya, USG-nya, cek apakah, atau kalau ibu sudah melahirkan, lihat KMS ibu. Coba lihat kurva anak ibu, bagaimana? Kurvanya apakah di bawah normal atau di atas normal? Kalau di atas normal, terus periksa HB ibu, ya, periksa serum kalsium ibu, periksa vitamin D ibu. Kalau Ibu so far so good, silahkan berpuasa dengan mencukupi nutrisi yang tadi sudah Dokter Miti mapping gambar-gambarnya sampai ukuran takaran beratnya sampai jenisnya sayang. Jadi tidak hanya tips ini tidak ya. Jadi jangan sampai lagi herbalnya apa, Bunda Cubit benar. Herbal tuh bukan solusi ya. Herbal hanyalah antioksidan. Kita perlu makan karbo, protein, lemak, vitamin dan mineral. Oke? Baik, Bunda teruskan. Berikutnya, hamil 20 minggu, Bunda kalau tidur suka mimpi, lalu pas bangun suka pusing dan sakit kepala, itu aman dan puasa. Bunda tidak tahu hubungan pusing karena mimpi, coba cek lab sayang. Ya, Ibu Meli Soleha, cek HB-nya berapa, jangan-jangan Ibu anemia, ya. Hamil 20 minggu, apalagi serum ferritin, serum asam folat. Bunda nggak bisa memeriksa dari cuman live Zoom saja. Jadi dunia sekarang sudah sangat canggih, laboratorium sudah bertebaran di mana-mana. Kalau kita terbatas dalam hal keuangan, bisa urus kartu BPJS. Untuk ibu hamil, dibolehkan untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali periksa laboratorium ke laboratorium yang dirujuk oleh BPJS tersebut. Untuk pemeriksaan darah rutin seperti HB, zat besi, kalsium, sampai nanti men-screening infeksi juga itu ditanggung oleh BPJS ya. Jadi Bunda tidak bisa bilang aman, tidak aman. Ayo lakukan periksa. Kita harus objektif. Bunda sebagai seorang klinisi, seorang yang
tahu bagaimana kita menyarankan secara objektif, tidak karena pusing karena mimpi, tapi bagaimana kadar HB-nya. Kalau semua parameter labnya normal, silahkan. Karena kita berbicara ilmiah hari ini, bukan berbicara dari gejala saja. Baik, Bunda, saya busui dengan bayi 7 bulan, dengan kondisi bayi kenaikannya mepet banget dari target KMS. Apakah sebaiknya berpuasa? Tidak berpuasa. Ingat Bu, 5 tahun golden period yang tidak bisa lagi kembali anak kita ke masa lalunya. Demi Allah. Berikanlah haknya semaksimal Ibu mampu. Allah kasih rusyah, ambil Bu. Kodok ya. Bayar fidyah, terserah. Mau kodok saja boleh, mau bayar fidyah boleh. Kok boleh nggak dikodok Bunda? Ada hadis sahihnya dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Seorang anak yang pertama kali penghafal Quran di zaman Rasulullah. Ya hadisnya sahih. Jadi kalau nanya Bunda bayar fidyah saja karena saya hamil hampir 2 tahun sekali Bunda. Ya tidak masalah. Mau kodok juga hanya kodok silahkan. Mau dua-duanya silahkan. Karena pendapatnya memang berbeda-beda ya. Ijma'nya para ulama juga begitu. Jadi menurut Bunda untuk Ibu Dini tidak berpuasa ambil rusyah demi Allah. Allah akan bahagia ketika Ibu sadar, Ibu khawatir dengan bebe bayi Ibu yang mepet dengan kartu KMS mulai ke arah garis yang merah. Ya, anak Ibu tidak akan kembali ke masa usia balita 7 bulan. Ayo siapkan anak kita menjadi generasi muslim yang kuat, yang tidak sakit-sakitan. Ibu-ibu solehlah yang mempersiapkannya detik ini. Ya, baik. Kemudian dokter saya mau bertanya, normal berat badan saya hanya naik 1 kilogram setelah trimester 1. Saya tidak mual muntah berlebihan, HB gula normal, HB di angka 11, tinggi badan. Oke, normal-normal saja. Ya, tolerable, tidak harus naik 11 kilo sampai nanti bersalin. Ada saatnya saya anak ketiga juga naik cuma 8 kilo, tapi tetap Bu, komposisi makanan tetap ya. Jangan hanya makanan yang instan, tapi mencakup karbo, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Silahkan saja trimester 1, tapi kalau misalnya Ibu merasa BB-nya tidak begitu optimal naik, dan nanti juga bisa memeriksa misalnya kadar serum ferritin, folat, dan vitamin D. Perlu ya, vitamin D itu kan membantu kalsium terserap ke dalam tulang. Banyak sekarang kita tidak tahu serum vitamin D itu penting banget karena kita tinggal di negara tropis, namun kita berhijab, tidak menyalahi hijab ya, Bunda juga berhijab. Tapi kadang-kadang tidak punya tempat private untuk berjemur di pagi hari selama 30 menit di matahari pagi yang kaya vitamin D. Sehingga vitamin D itu menjadi salah satu yang penting untuk membangun tulang anak kita dan diri kita juga, ya, memaintenance kalsium dan hormon. Jadi kalau vitamin D-nya rendah gitu ya, kadang kalsium tidak bisa masuk ke dalam tulang anak kita atau janin kita, juga menjadi cikal bakal terjadinya stunting. Jadi cek semua lengkap-lengkap Bu. Kalau Ibu merasa tidak naik berat badan, cek parameter mikronutrien tadi, kadar HB, folat, vitamin D ya. Kalau semuanya normal silahkan saja berpuasa. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, stop, ambil rusyah saja. Kemudian Bunda, saya hamil, baby saya 5 bulan. Baiknya saya puasa dimulai MPASI lebih dini ya. Kalau andalin ASIP baby saya mudi sama botol rata-rata. Oke. Babynya coba bagaimana berat badannya, panjang badannya. Bu, bayi 5 bulan jangan dipaksa untuk ibu MPASI, ususnya belum sekuat bayi 6 bulan. Saya nggak mau coba-coba kepada baby ya Bu. Jangan berikan MPASI anak di bawah 6 bulan. Itu penelitian yang universal karena ada penyakit-penyakit ileus atau sumbatan karena kurangnya kemampuannya untuk mencerna makanan. Ya. Jadi tidak merekomendasikan ibu mempercepat anak usia 5 bulan untuk MPASI hanya gara-gara ibu ingin berpuasa. Saya memilih ambil rusyah. Maaf, Bunda beraliran memilih rusyah karena saya yakin ibu-ibu Indonesia belum secara apik memeriksa kadar laboratoriumnya, baik trimester 1, 2, dan 3 secara rutin. Berbeda dengan negara-negara barat sana. Mereka sebelum menikah saja sudah periksa lengkap-lengkap. Setiap trimester mereka periksa lagi ya. Kalau kita hanya mengandalkan dari gejala dan dari penampakan fisik saja tidak bisa. Makanya Bunda Meti melakukan, Anda boleh berpuasa, periksa dulu tensinya, kadar laboratoriumnya, parameter USG lingkar kepala bayi, lingkar perut bayi, panjang dari femur atau tulang paha anak kita. Tanyakan kepada SPOG, hak seorang pasien bertanya, "Dok, anak saya 13 pekan usianya." Karena penilaian untuk pertumbuhan janin yang proporsional usia trimester 2. Apakah anak saya tergolong pertumbuhan janin terhambat? Oh tidak Bu, normal, kepala, perut, dan kakinya proporsional. Silakan.
berpuasa. Kadar lab ibu normal. Tapi kalau tiba-tiba iya bu, kaki anak ibu pendek, perutnya kempes, kepalanya gede, jangan berpuasa. Ibu harus cukupi atau kejar. Karena salah satu faktor risiko anak-anak yang PJT atau pertumbuhan janin terhambat adalah ibu yang selama hamil diagnosanya adalah KEK, kekurangan energi kalori. Bukan ibu-ibu kurus ya, kekurangan energi kalori. Bedakan ibu kurus dengan kurang energi kalori ya Bu ya. Kalori adalah bagaimana satuan makanan tadi dikonversi menjadi ukuran kalori. Jadi, walaupun ibunya gemuk, tapi makannya nggak ada, juga nggak ada kalori yang masuk untuk anaknya. Ya, baik. Assalamualaikum, Dok. Ini, Dokter, apakah wasir dan mata minus memperangi proses kelahiran? Jika hamil tua, lebih baik sholat jamaah di masjid atau di rumah saja? Terima kasih. Wasir dan mata minus, kalau wasir atau ambien atau hemoroid ada grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade 1, ibu stop semua makanan yang namanya tepung, daging, makanan pedas ya. Jadi ibu harus banyak makan sayur, makan buah yang dikunyah dengan sempurna. Banyak minum air putih dan mengurangi posisi berjongkok. Tapi ataupun duduk terlalu lama. Tapi kalau sudah grade 3, 4 itu sudah keluar kurang lebih 1 sampai 2 cm hemoroidnya. Apa yang dikhawatirkan? Hemoroid ataupun wasir adalah tonjolan dari pembuluh darah vena dari anus. Vena artinya pembuluh darah balik yang mengandung darah. Khawatir kalau anak kita melahirkan, mengedan, dia robek, darahnya tidak bisa berhenti, dan nggak mungkin sekonyong-konyong di kamar bersalin dijahit vena rektumnya. Ya. Dikhawatirkan adalah perdarahan pasca salin, dan terjadi shock, dan lain-lain. Jadi proses kelahiran itu kalau tergantung grade-nya dinilai dengan pelihatan dokter bedahnya. Di grade berapa ibu? Kalau di grade 3 dan 4, saya sarankan ikhtiar tidak lagi makan yang tadi keras, pedas, ya, kurang cairan, banyak duduk, banyak jongkok. Kalau memang membaik dengan obat-obatan tertentu, ya insya Allah silahkan untuk kelahiran normal. Mata minus, tolerable sih maksimal -4 dan 5. Di atas 5, Bunda menyarankan untuk tidak mengejan. Karena tekanan pada tinggi okuler pada mata. Ya, na'udzubillah min dzalik, bisa membuat ablasi dari retina. Ya, kebutaan. Karena memang luar biasa untuk mengedan itu ya Bu. Ya, bayangkan sampai pahalanya jihad fisabilillah kata Allah. Ya, jadi ada banyak yang perlu didiskusikan dengan dokter SPOG-nya Ibu sendiri. Oke, jika hamil tua, masalah sholat ya. Sebenarnya kalau sholat tarawih itu berjamaah ya. Kalau misalnya tempat terbaik wanita, satu hadis sahih di mana tempat terbaik wanita. Ketika Ibunda Khadijah bertanya kepada suami Rasulullah SAW, yang terbaik bukan ikut Rasulullah ke masjid, di dalam rumah, dan yang paling baik lagi adalah di dalam kamarnya. Ya, bahkan saf terbaik pada seorang wanita bukan di paling depan, tapi paling belakang ya. Luar biasa. Jadi luar biasanya ya dalam Islam kita lebih mulia berada di rumah. Nah demikian Bu, berada di rumah saja. Kemudian Assalamualaikum Bunda bertanya, Waalaikumsalam, apakah ibu menyusui yang anaknya sudah 1 tahun harus memenuhi kebutuhan nutrisi seperti yang Bunda share di slide atau makan seperti biasa saja memenuhi nutrisi anak melalui makanan pendamping ASI? Jazakallah Bunda. Bunda, kalau MPASI-nya sudah baik, ya Bunda memberikan ASI ya semau anak ketika ia ingin memberikan ASI ya silahkan, tidak seintens frekuensinya di bawah 1 tahun, tapi tetap memberikan ASI ya Bunda. Bunda, lakukan screening. Saya tidak bisa menilai bagaimana keadaan ibu. Lihat pertama kali secara physically bagaimana indeks massa tubuh ibu. Apakah ibu tergolong kurus, overweight, obesitas? Bagaimana kadar HB ibu? Bagaimana serum vitamin D ibu? Bagaimana serum kalsium ibu? Bagaimana serum serum folat ibu? Kenapa? Ketika kita ingin punya anak berikutnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya, kita harus start over optimal lagi tubuh kita seperti masa gadis dulu. Supaya kita ketika nanti lanjut usia tidak menderita penyakit, kekurangan nutrisi, atau degenerative disease. Yang paling menonjol ketika tidak mencukupi asupan-asupan yang penting ya seperti kalsium, kita kena osteoporosis. Kita kurang protein, kita akan mengalami kekendoran otot, baik otot rahim, otot panggul, otot payudara. Kalau payudara sih no problem lah masalah estetika, tapi kalau rahim atau panggulnya melorot, bagaimanapun rahim akan gampang turun, vagina akan kendor ya. Banyak hal, bersin saja jadi buang air kecil ya. Kadang ketawa aja jadi berkemih. Itu adalah kekurangan protein-protein pembangun dari otot. Protein-protein tadi berasal dari mana? Asam amino tentunya berasal dari makanan.
Bunda men-share tadi adalah berdasarkan dari buku yang ditulis dari Kementerian Kesehatan di bidang pelayanan maternity. Insya Allah itu adalah kumpulan penelitian-penelitian dari kami Dr. Objin se-Indonesia yang menyarankan supaya ibu-ibu di Indonesia tidak ada yang sakit walaupun punya anaknya lebih dari 5 orang. Jadi menurut Bunda istiqomah makan sebagaimana disarankan dari penelitian tadi karena untuk kebaikan ibu sendiri start over agar ibu lebih performance untuk hamil lagi di 2 tahun berikutnya. Baik, Dok mau nanya, saya bertanya Dok, anak saya usia 13 bulan, rencana mau saya 13 bulan. Saya mau ajak puasa Ramadan 13 tahun, Bu. 13 bulan, maaf. Rencana saya mau saya ajak, gimana sih maksudnya, Bu? Ibunya mau puasa. Oh iya. Apakah tidak ada menu atau tips khusus Ibu menyusui? Ya, Ibu silakan aja. Ibu menyusui itu dari menu yang saya sampaikan, Ibu tambahin sekitar 1/3 atau 30%. Jadi lebih banyak lagi, Bu, menunya. Jadi jangan berpikir saya tidak menampilkan menu menyusui, Ibu tinggal tambah saja 1/3 dari proporsi yang sudah saya tampilkan. Bisa kan ngitungnya? Kalau tadi 5 porsi nasi dalam sepiring, 2 piring, misalnya 4 aja deh. 2 piring pagi sahur, 2 piring berbuka gitu ya, tambahin 1/3. 4 kali 1 bagi 3, 4, 3, 1 jadi tambahin 1/4 piring lagi untuk ibu yang menyusui. Jadi total ibu makan 2/3/4 piring saat sahur dan 2/3/4 piring saat berbuka. Contohnya demikian, ya. Baik, Ibu Alia Sawiti dari Bandung. Saya ibu menyusui, Ramadan tahun ini ingin mencoba saum lagi setelah 2 kali tidak saum. Namun semenjak menjadi busui, persisnya akhir-akhir ini, BB saya terus turun dok, bisa 1 kilo sebulan. Anak sekarang sudah MPASI 16 bulan. Saya kepikir untuk coba sahum. Pertanyaannya, apakah saya bisa berpeluang sahum walaupun BB akhir ini? Saya bilang tidak. Ya, tidak sama sekali Bu, karena Ibu kan sudah saya katakan, Rusyah tadi sudah ada, Allah Maha Tahu. Ibu sudah mengalami BB yang turun. Coba Ibu cek lab. Cek semuanya. Zat besi, folat, kalsium, vitamin D. 4 ini saja Ibu cek. Dan urin Ibu coba cek apakah ada benda keton di dalamnya. Kalau misalnya ada benda keton, Ibu kelaparan, starvasi selnya, dan Ibu akan membuat darah dalam tubuh Ibu asam. Keadaan asam darah terus-menerus akan membuat penyakit-penyakit yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi tolong parameter Ibu adalah periksa laboratorium. Ya. Tapi kalau saya suruh memilih dengan keadaan turun 1 kilo 1 bulan, saya tidak berpuasa saat ini kalau masih menyusui. Kalau tidak menyusui, ya Ibu silakan berpuasa sembari memperbaiki nutrisi Ibu sendiri ya. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Maaf dok, keluar topik. Saya ingin bertanya hal-hal yang utama saat prekonsepsi karena saya pengalaman hipermesif di masa Indonesia tekanan darah rendah. Ya tadi sebelum hamil cek semua keadaan HB, serum ferritin, serum folat, serum kalsium, vitamin D, kurang lebih 1 juta deh Bu biayanya ya. Cek Bu dari sekarang. Kalau semuanya tidak normal, Ibu naikkan dulu semuanya. Insya Allah demi Allah, pengalaman hiperemesis tidak akan terulang lagi Bu. Ya, kemudian tolong periksa lemak Ibu. Kalau LDL Ibu sedang tinggi karena hormon steroid gonad atau reproduksi dibangun dari lemak. Banyak kita mungkin merasa kurus, tapi tak tahu bahwa LDL atau trigliserida tinggi, sehingga lemak yang tidak baik lebih dominan dan itu yang membangun hormon. Hormonnya menjadi berantakan. Tapi kalau ibu LDL normal, HDL-nya cukup tinggi, trigliseridnya rendah, insya Allah akan fine-fine saja. Ya. Kemudian rutinkan juga sebelum hamil lemak baik tadi seperti makan buah alpukat, dominan makan ikan yang kandungan DHA omega 3, omega 6, omega 9-nya cukup, minum minyak zaitun, minum minyak VCO, ya, kurangi makan gula pasir. Sesehat-sehatnya tubuh sebelum hamil akan meminimalisir keadaan mual muntah. Paling cuma enuh aja, tapi tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, sangat ideal adalah tes laboratorium. Saya tidak bisa membuat tips dengan makan ini, makan itu tanpa tahu keadaan ibu yang sebenarnya. Ya, baik. Maaf mau tanya dok, perhitungan protein Bunda Meti jabarkan ayam 60 gram dihitung saat mentah atau matang? Mentah Bu. Ya. Oke, bismillah dok.
Yang tadi dipaparkan bukan saya yang memaparkan, tapi dari Kementerian Kesehatan, dan itu adalah satuan mentah. Ya Bu ya, berat mentah. Baik, Dok, mau nanya, anemia defisiensi besi, vitamin D, kadrullah pas anak ketiga, tidak ada tenaga sama sekali, makan asal aja. Debay lahir dengan dermatitis atopik, terakhir cek ferritin, saya sudah normal, vitamin D sudah 122, alhamdulillah. Sekarang Dedi 15 bulan yang sensitif makanan, sebaiknya saya bawa puasa tidak ya Dok? Ntar saya cek lagi. Ya. Baik Bu, nah sekarang dermatitis atopi, reaksi imun anak Ibu berlebihan, di umur 15 bulan. Boleh Bu lakukan, Aisyah boleh share nanti, ada pertemuan kita tapi di kelas Halilah ya, tentang bagaimana mendetoksifikasi anak-anak yang dermatitis atopi karena hipersensitif imun dengan memberikan air kelapa ataupun membalur tubuhnya dengan beberapa ramuan-ramuan, daun-daunan, dan juga anak stop tepung-tepungan dan juga gula pasir, ya makanan-makanan jajanan. Karena anak-anak yang hipersensitif memang sistem imunnya sangat lemah, tapi kemudian sangat berlebihan karena di tubuhnya itu terus dia melawan benda asing yang terbawa di tubuhnya. Seperti alergi-alergi, ya maaf ya saat hamil adanya badai sitokin yang terbawa dalam darah anak, dan itu harus didetoks dengan cara berikan air kelapa kepada Ananda dengan campuran jus buah ya. Boleh masukkan buah pepaya dengan air kelapa dikit aja Bu. Jumlah cairan anak sehari 30 cc per kilogram berat badan. Kalau anak beratnya sekitar 10 kilo ya 10 kali 30 cc ya hanya 300 cc per hari sampai 500 cc. Ya berikan aja 100 cc air kelapa ditambah buah yang di jus setiap sebelum makan atau pagi dan sore. Insya Allah pelan-pelan imunnya akan menjadi lebih kalem, reaksi imunnya akan lebih stabil, dan menurun dermatitis atopinya akan lebih menurun. Untuk saat ini ketika Ibu merasa ingin berpuasa, keadaan Ibu mungkin tidak lagi intens menyusui ya, sudah 15 bulan, silakan saja minimal Ibu cek lagi deh, pastikan zat besi ya, HB, kemudian vitamin D. Kalau semuanya sudah normal, silakan berpuasa untuk Ibu. Demikian Bu, karena Ibu saya pikir sudah ngerti, karena sudah periksa serum ferritin, sudah periksa vitamin D, Masya Allah. Bu, Ibu sudah oke, silahkan saja kalau ingin berpuasa. Assalamualaikum Dok, atas sharingnya. Assalamualaikum Dok, jazakillah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Dok, atau fikir saat berpuasa kan keluar dari ASI untuk menyusui. Benar, tapi kan juga Allah tidak memberikan racun kok ke dalam ASI. Allah punya jalur sendiri. Detoksifikasi yang paling optimal saat kita berpuasa, saat menyusui misalnya, ya memang benar ada yang terbawa ke ASI, tapi maksimal lewat urin dan lewat tinja. Makanya Allah Maha Baik. Belum ada sih penelitian. Bunda pernah berpikir begitu. Kenapa Allah memberikan rusyah? Apakah karena ada sedikit toksin dalam ASI bagi wanita yang berpuasa? Karena ketika kita berpuasa memang benar Bu, ada proses detoksifikasi yang luar biasa terjadi, yang keluar lewat keringat, lewat urin, lewat tinja, dan lewat ASI. Tapi Bunda tidak berani mengatakan atau menghubungkannya dengan ASI dengan keluarnya toksin, khawatir nanti salah. Tapi Bunda hanya berpikir adanya rusyah, ambil saja. Saya sedang hamil, saya sedang menyusui, saya mengambil yang terbaik karena Allah Maha Tahu. Memang benar, ada pernah pendapat bahwa dalam ASI ada mengandung beberapa toksin-toksin yang keluar dari ASI tersebut. Baik, Bunda mau bertanya, sekarang kehamilan saya 25 minggu, kolesterol saya 280 minggu normal. Oke, ya tidak normal, tapi Ibu tidak boleh lagi, tidak boleh memakan statin seperti atorvastatin atau simvastatin karena sangat kategori C membuat anak cacat, tapi dalam hal ini Ibu harus meminimalisir semua makanan lemak jenuh. Kalau bisa Ibu hanya memakan makanan yang direbus, dikukus, dipepes, di steam. Jadi kurangilah makan lemak jenuh. Lemak jenuh tuh Ibu cek aja ya trans fat food di googling. Ibu jangan makan lagi karena trans fat food akan berkontribusi memberikan kolesterol tidak baik atau LDL-nya tinggi ya. Kalau Ibu 280 coba lihat apanya yang tinggi, LDL trigliseridanya. Kalau itu yang tinggi ya stop, namanya karbo seperti tepung ya, roti, kue, cake, cookies, crackers gitu ya, mie. Karena akan berkontribusi menjadi gliserol dan trigliserida. Dan kalau LDL adalah makanan dari lemak-lemak yang dipanaskan ataupun dipanggang. Seperti ya tadi ya makan makanan yang digoreng, dipanggang, makanan tinggi lemak lah seperti minyak yang dipanaskan. Tidak ada obat Bu, jadi Ibu harus switch makanan Ibu seperti piring Kemenkes, setengahnya sayur dan buah, lauknya
ikan ataupun ayam kampung ataupun telur, ya daging kurangi dikit-dikit aja karena khawatir hamil akan beresiko keras makanan jadi hemoroid atau wasir ya Bu. Jadi ikan, telur dan ayam kampung silahkan direbus, dikukus, dipepes. Demikian Bu untuk menyiasati jangan sampai naik kolesterol nanti akan menimbulkan hipertensi nauzubillah. Demikian ya. Dok, satu lagi ibu menyusui, kebutuhan energi ini harus tabel yang mana ya? Apakah sama dengan ibu hamil? Ibu tambahkan sepertiga dari ibu hamil, ya. Saya garis bawahi ibu yang menyusui porsi ibu hamil ditambah yang trimester 3 ya, ditambah sepertiga lagi. Kenapa? Bayangkan kebutuhan kalsium rata-rata ibu hamil 1000 mg per hari. Ibu menyusui butuhnya 1.200 sampai 1.300. Dari sana mengambil kesimpulan naikkanlah sepertiga atau 30% dari proporsi yang Bunda Meti tampilkan. Karena kalau Bunda ajarin lagi detail nanti terlalu panjang slide-nya ya. Ingat, porsi menyusui lebih tinggi daripada ibu hamil. Kenapa orang Indonesia banyak osteoporosis nomor 1 di dunia, padahal tinggal di negara tropis? Allahu alam. Karena wanita Indonesia tidak memaintenance kalsiumnya setelah dia melahirkan, dianggap fine-fine saja, padahal dia defisit dari vitamin D, dia defisit dari kalsium. Jadi ibu tambahkan sepertiga dari menu ibu hamil. Baik, Aisyah, lanjut lagi. Dok, saya Naila, asal Bandung. Apakah konsumsi asam folat harus full setiap hari selama hamil 600 mg per hari? Jangankan Ibu Naila yang hamil ataupun mau hamil, Dokter Meti udah umur hampir 50 tahun masih makan asam folat 400 mg. Karena apa? Asam folat adalah bahan baku yang membangun enzim pembentukan DNA kita. Selagi kita masih hidup, kita perlu memaintenance regenerasi sel untuk membelah dan bertumbuh mengganti sel yang sudah mati atau tua. Jadi kita selama hidup butuh 400 mikrogram asam folat. 600 mah masih kecil. Bunda kadang menghajar ibu-ibu hamil sampai 1000 mikrogram asam folat. Kalau ibu cukup 600 silahkan. Perbanyak makan alpukat, perbanyak makan pisang, makan pepaya. Insya Allah juga mengandung dari buah-buahan tersebut adalah asam folat tersebut. Ingat, asam folat adalah suatu vitamin, vitamin B9. Ya. Berikut pertanyaannya. Oke, mana lagi nih? Yang kedua, ketika usia 14 pekan tapi masih mual mentah, apakah untuk konsumsi susu, hemesis, bisa konsumsi Ya, silahkan saja. Bunda tidak terlalu konsumsi susu menjadi yang pertama. Bunda malah nyuruh makan sayur, makan kurma, makan buah. Ya, terserah sih mau makan susu atau enggak. Tapi kalau ada trans fatnya mendingan hindarin deh. Maaf, Bunda nggak bisa bahas susu dan tidak merekomendasikan susu dalam hal ini. Silahkan saja mau susu hamil trimester berapa, tidak menjadi patokan wajib. Ya, kalau kita makanan yang lebih alami, lebih baik. Mencoba puasa saat hamil, adakah alarm dengan sampai berbuka? Bunda nggak tahu alarmnya apa, karena anak kita nggak bisa meronta-ronta memberitahu kepada ibu. Cek laboratorium, ya. Tadi sudah berulang kali Bunda Meti sampaikan. Maaf Bunda, sudah dibahas di awal menyusui ya. Tadi saya bergabung tentang masa ibu hamil. Oke, baik. Bismillah, Ustazah bertanya, anak keduaku usia 2 tahun 2 bulan, setelah masih menyusui dan belum bisa pikir, sudah mencoba berpuasa, kadang dengan drop berat mungkin sudah puasa lagi. Sebentar ya, ini kok jadi lari-lari. Anaknya sudah 2 tahun 2 bulan, Bu. Kemudian bebeku turun jauh dan sempat sakit. Ya iya, Bu. Namanya ibu sudah sakit. Drop, bebeknya turun. Mau apa lagi contohnya? Allah sudah kasih rusyah, ambil, jangan berpuasa. Perbaiki keadaan ibu. Ya, jangan-jangan ibu anemia, kurang kalsium, kurang vitamin D, kurang serum folat. Ya, Bu, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Untuk trimester 1 kadang-kadang terasa keluar sedikit cairan di vagina. Mohon penjelasan. Cairan di vaginanya seperti apa? Apakah bau, ya? Apakah warnanya keputihan seperti susu? Apakah berwarna hijau? Kalau apakah ada caranya gatal? Kalau misalnya ada bukan bening, ya itu bisa jadi keputihan. Cara membersihkannya adalah mengganti pakaian dalam sesering mungkin saat habis berkemih. Dan jagalah pH vagina kita. pH vagina 3,5 sampai 4,5. Jadi ibu-ibu yang membasuh vagina dengan dengan sabun dengan pH segitu, hati-hati, nanti kuman baiknya banyak yang mati. Kuman yang tidak baik akan mudah masuk, apalagi bagi mereka yang suka pakai pakaian lembab dan suka menggunakan celana panjang, maka lembab tadi akan membuat jamur gampang tumbuh. Makin digaruk, makin terbukalah kulit pori-pori di sana dan gampang terinfeksi bakteri.
Ada baiknya ibu pertama sekali mengalami lendir yang banyak, ganti. Ubahlah personal hygiene dengan tidak memakai pakaian dalam saat malam hari, dan bawa pakaian cadangan, pakaian dalam ketika berkemih diganti. Pilih cebok vagina yang mengandung pH 3,5 sampai 4,5. Selama 1 minggu dilakukan tidak ada perubahan, periksakan ke dokter kandungan untuk mencari tahu apakah ini infeksi, apakah memang variasi normal saja. Demikian saran dari Bunda Meti. Oke, baiklah. Sebentar lagi ya. Dok, konsumsi kafein seperti teh, kopi, coklat, apakah disarankan berpuasa? Bunda sarankan air putih. Nanti ikut kajian Bunda ada di mana ya kemarin? Di rumah taklim rumah Asyika. Di sana Bunda membahas kenapa Rasulullah mencontohkan berbuka dan sahurlah dengan kurma. Ya, dari mulai rutop, tamar, kurma, air putih dan madu. Dan teh, kopi, coklat ya kopi dan coklat teh coklat oke lah, no problem, tapi kalau teh dan kopi hindari saja karena bersifat hiper apa namanya ya, hipermiksi ya, sering berkemih, nanti malah dehidrasi ya. Dehidrasi kan nggak bisa minum, jadi nanti akhirnya deg-degan jantungnya. Kurangi deh yang mengandung kafein dan tanin. Oke, saya sedang hamil dan juga menyusui anak umur 21 bulan. Masih menyusu, hamil 16 minggu. Apakah kalori Ibu sedang menyusui dan ibu sedang hamil. Ibu pilih menu tadi, menu ibu hamil tambahi 1/3. Ya, dan ibu ambil rusyah demi Allah. Hari ini Allah akan melihat kita, Bunda sebagai hambanya, yang memberikan nasihat terbaik buat ibu. Ibu mempunyai anak menyusui dan ibu mempunyai bayi dalam rahim, baik tidak berpuasa. Cukupilah, Bu, karena Allah saking percaya sama ibu memberikan anak dan janin, ibu ambil rusyahnya Allah. Allah akan bahagia demi Allah. Ibu jangan tanya lagi menunya apa, saya tidak sarankan ibu berpuasa. Demikian, karena kondisi ibu kondisi yang spesial, hamil dan menyusui sekaligus. Baik, berikutnya Dok, menyusui umur 50 hari, asupannya sama, konsumsi sama dengan ibu hamil, tapi selama ini jika saya telat makan, bayi rewel. Sudah selesai, apakah saya berpuasa? Tidak, bayi ibu rewel. Ambil rusyah. Oke. Apalagi BB bayinya ibu pas di batas minimal. Jangan sia-siakan golden period anak ibu ya. Ibu tanya lagi, Ustazah, untuk aktivitas berhubungan suami istri di bulan Ramadan, tidak bisa kita menahan permintaan suami di malam hari ketika berjima, berdosa, Bu. Tidak ada yang dikurangi. Kalau suami ingin meminta haknya, itulah kita sebagai muslimah yang taat kepada suami dan dalam syariat. Ya, selagi tidak haid, ya insya Allah tidak ada jatah dikurangi kalau suami berkenan. Ya, saya sering merasa lapar dan lemas. Apalagi tadi? Ada. Oke. Kemudian dok, saya 14 minggu hamil. Di awal trimester 1 sudah cek HB, fertin, hasilnya defisiensi. Saya infus zat besi, tidak boleh puasa. Oke. Ya, Allahu alam. Tapi kalau saya memilih rusyah, Bu. Oke, untuk Bu Dian Rahmawati. Kemudahan. Karena ibu dalam kondisi trimester 1. Saya tidak mau membenturkan pendapat Ustazah dan dokter, tapi saya sebagai ibu yang 7 kali hamil, saya memilih rusyah demi Allah. Tidak ada dosa. Allah akan lebih senang dengan keadaan apalagi ibu yang trimester 1, periode yang sangat-sangat ekstrim pembentukan DNA anak kita. Ya, demikian ya Bu jawabannya. Bunda, saya bisa periksa ke bidan, diberikan vitamin sintetis tambahan. Ya, sekarang coba cek HB-nya berapa sayang. Kalau HB-nya normal, folatnya normal, vitamin D-nya normal, ya nggak perlu minum suplemen gitu loh. Suplemen itu kalau kita merasa ya HB kita tadi, makanya perlu diperiksa semuanya. Folatnya berapa ya. Kalau folatnya rendah sekali, ibu pilih yang 1000 mikrogram. Ya, tidak ada sih vitamin sintetis. Semua itu vitamin diekstrak kok, Bu, gitu ya. Yang sintetis itu biasanya hormon. Ya, jadi ibu-ibu harus dicerahkan nih, vitamin itu diekstrak dari sumber-sumber vitamin. Tapi kalau hormon,
tidak ada yang menggantikan hormon. Tidak ada hormon estrogen, progesteron itu diambil dari manusia karena nggak ada manusia yang mendonorkan hormonnya. Semua hormon itu sintetik, dibuat dari sapi, ya, dibuat dari hewan, gitu ya. Jadi kalau vitamin nggak sintetis, ekstrak dari sumber vitamin itu sendiri dari pabrik, gitu ya. Tapi memang ada zat tambahan, mungkin ada zat gulanya sedikit, zat tepungnya, begitu Bu ya. Tapi kalau Ibu misalnya memeriksa semua kadarnya normal, Ibu mau maintenance makan folat, saya akan minum jus alpukat deh pagi, siang, malam. Saya akan makan telur deh 6 butir sehari direbus. Saya akan makan steam deh ikan 250 gram sekali makan. Saya akan makan sayur buah setengah piring saya. Perlu nggak vitamin? Kalau kadarnya sudah normal, nggak perlu. Karena nutrisi yang alami akan jauh lebih baik. Karena apa? Serat itu membantu bagaimana pencernaan jadi sehat. Karena serat kan prebiotik, Bu. Maintenance probiotiknya. Dan serat juga mencegah kita hemoroid saat hamil. Ya, Masya Allah deh, dibandingkan vitamin. Tapi kalau misalnya kita kedodoran folatnya rendah, HB-nya rendah, ya kejar dulu dengan suplementasi. Karena kan dia lebih ekstrak, lebih cepat naiknya. Setelah normal, kembali lagi kepada raw food atau makanan lebih alami. Ya. Dok mau nanya, saya melahirkan anak ketiga sebulan yang lalu giginya keropos lumayan. Anak ketiga sekitar sebulan lalu giginya keropos lumayan banyak, sering sakit gigi. Nah, bukan asupan. Ibu cek dulu deh vitamin D-nya Bu sama serum kalsium. Ya, kalau vitamin D Ibu di bawah 30 itu sudah ekstrim. Tadi saya bangga banget sama Ibu yang kadar vitaminnya 112. Bagus banget Bu. Vitamin D juga membangun sistem imunitas ya. Vitamin D, tanpa vitamin D, kalsium yang mau dimakan 1000 mg sehari tidak bisa masuk, Bu, ke dalam tulang, ke dalam gigi. Jadi, coba cek vitamin D, Ibu perbaiki dulu vitamin D dengan suplementasi, baik itu yang 2000 IU, maupun yang 5000 IU. Nanti cek lagi. Seiring waktu berjalan, gigi keropos atau karies tadi ditambal, supaya tidak menimbulkan infeksi dan radang sampai gusi. Kalau selesai ditambal dengan Ibu meningkatkan vitamin D, insya Allah fine-fine saja dan Ibu terhindar dari osteoporosis, bukan hanya gigi, juga tulang belulang kita. Baik, Ibu menyusui anak kembar usia 11 bulan, Masya Allah. Untuk konsultasi saya pribadi, baiknya ke dokter apa ya dok setelah cek lab, agar pembacaan hasil lab saya tidak self-diagnosis. Baiknya ke dokter anak, anak kan ke DSA-nya ya. Oke, cek lab. Sekarang cek labnya, cek lab Ibu, kan Ibu yang mau puasa, ya bukan lab anaknya Bu. Jadi Ibu cek lab, vitamin, serum ferritin, serum folat, vitamin D dan zat besi, HB ya. Nanti hasil HB-nya kan terlihat tuh data referensi normalnya yang di sebelah kanan, kadar ibunya normal enggak? Kalau ibunya normal, Ibu menyusui, menunya yang tadi saya sampaikan, silahkan berpuasa. Tapi kalau kadarnya tidak normal, ya jangan berpuasa, perbaiki dulu karena Ibu kan masih menyusui. Jangan defisit vitamin dan mineral tadi Ibu semakin drop, makin menyusui makin drop, anaknya kurang gizi, ibunya juga drop. Begitu, ya. Konsultasi hasil lab Ibu, berarti ke dokter penyakit, ke dokter umum juga boleh, ya. Atau boleh ke Kakak Aisyah, nanti Bunda kalau lagi luang Bunda bilang, "Oke, no problem. Silahkan lanjut puasa atau koreksi dulu," begitu, ya. Baik, tadi Bu Wangi ya, kemudian Bu Lydia. Dok, apakah Ibu hamil KEK ditentukan dari ukuran lila? Apakah semua hasil lab normal, HB normal, vitamin D mual tidak mual muntah dari awal hamil, tidak ada keluhan lain, apakah masih dikatakan KEK? Nah, lila di bawah 23,5 memang agak rancu dengan ibu-ibu yang mungil ya. Tapi kalau HB normal, kemudian vitamin D-nya normal, kemudian Ibu periksa folatnya juga ya Bu, dan juga periksa ferritinnya. Kalau semuanya normal, Ibu boleh berpuasa dengan menu yang Dokter Meti sampaikan tadi. Menu tadi kan untuk 1 hari dibagi 2, sahur dan berbuka. Silakan, tidak apa-apa. Ya, demikian. Jadi lila memang agak sedikit bias untuk ibu-ibu yang perawakannya kecil, memang nggak bisa dibilang begitu. Tapi memang standar dari WHO, KEK dinilai lila. Baik, Dok, maaf izin bertanya, apa ini? Kondisi saya sekarang sudah tidak main 4 bulan, saya bisa dengan untuk mengetahui haid dan tidak haid, kita ukur, kita kembali ke usia kita. Kalau usia kita masih di bawah 40 tahun, tiba-tiba tidak haid 4 bulan,
Ada apa ini gitu ya. Coba periksa lagi namanya AMH ya, anti Mullerian hormon. Karena anti Mullerian hormon kita selama hidup ini haid yang menentukan adalah jumlahnya sel telur yang dibawakan ibu kita sejak dalam kandungannya kita berusia 16 pekan. Jadi ada yang menopause 30 tahun, ada yang menopause 35 tahun, ada yang menopause 50 tahun, tergantung dari stok banyaknya sel telur. Ibu tiba-tiba tidak haid 4 bulan, cek AMH ya. Periksa AMH dan FSH ke labor, biayanya sekitar 500.000 deh. Berapa kadarnya? Kalau ternyata memang rendah, kadarullah mungkin sel telurnya berkurang jauh, bawaan diri, karena sel telur tidak bisa ditambah. Penyakitnya adalah POV, prematur ovarian failure. Tapi kalau AMH-nya masih tinggi, FSH-nya normal, ibu tidak haid, ibu cek lagi USG ke dokter SPOG, dok, saya mau lihat telur-telur saya. Apakah saya PCOS? Nah, begitu ya Bu, step by step runutnya. Jika ingin tahu apakah saya tidak haid karena memang cadangan telur saya habis atau telur saya kecil-kecil. Masalah pola makan ini tuh yang sudah ibu lakukan, sudah alhamdulillah tidak masalah. Kan kita makan sehat bukan karena kita mau subur atau mau haid, tapi karena menjaga amanah badan supaya kita kuat beribadah. Ya, demikian jawabannya. Dok, ibu hamil boleh nggak makan sayuran mentah? Tidak disarankan makanan mentah, minimal disiram air panas. Ya, kenapa? Ada zat-zat yang memang kita harus netralisir dengan air panas supaya tidak menimbulkan apa namanya proses pengerasan dari zat-zat enzim dalam ginjal. Contoh makan bayam gitu ya, maaf, makan bayam jus yang mentah ya, itu akan meninggikan asam oksalat dalam tubuh, akan menimbulkan batu-batuan, maaf bukan batu-batuan, batu ginjal dan lain-lain. Jadi makan tomat pun mentah, boleh nggak direndam sedikit, pakai air panas 5 menit ditutup. Minimal kita menetralisir enzim-enzim yang akan cenderung dia akan menjadi lebih membuat stone gitu ya. Baik, Assalamualaikum dokter, BB anak saya kemarin 6,1 usia 5 bulan. Oke, BB saya termasuk kurus pertama kali. Indikasi buat terus kuat sahur bagaimana? Ibu ikuti lagi kajian dari awal ya Bu, nanti kalau diulang lagi nggak selesai ya. Jadi intinya Ibu cek lagi kadar HB Ibu, ferritin Ibu, folat Ibu, vitamin D. Kalau normal silahkan Bu berpuasa. Ikuti Bu menu yang sudah saya sampaikan. Karena Ibu menyusui, tambahkan yuk sepertiga dari menu yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau Ibu sedang hamil, tadi sudah Bunda Meti sampaikan, trimester 1 begini, trimester 2 dan 3 begini. Demikian ya Bu. Caranya step besok periksa lab rame-rame para Bunda. Apa aja tadi? HB, ya, ferritin, serum folat, vitamin D3. 4 cukup Ibu periksa. Kalau semua normal, lanjutkan puasa. Kalau menunya bagaimana? Sudah disampaikan tadi. Kalau semua tidak normal, jangan berpuasa. Nanti Ibu jolim kepada anak dan diri Ibu sendiri. Dok, saya trimester 3, setiap pagi bangun tidur selalu kram di kaki bergantian rasanya seperti kurang kalsium, sudah minum vitamin tulang. Cek lab ya, vitamin D dan juga cek kolesterol ya, dan juga asam urat. Nanti Ibu lihat hasilnya silahkan. Kolesterolnya profil kolesterol LDL, HDL, trigliserida, kemudian vitamin D dan juga cek asam urat. Kalau ada masalah di sana, biar tahu mana yang mau diperbaiki dari pola makan Ibu. Kalau tadi seperti kolesterol tinggi, salah satunya membuat kaki juga seperti kesemutan atau kram ya. Kalau kita kurang vitamin D ataupun kurang vitamin mineral magnesium atau kalium juga bisa bikin kram. Tapi periksa magnesium dan kalium itu agak sulit, vitamin D saja ya. Jadi profil kolesterol, vitamin D dan juga asam urat. Kalau ada problem di sana, perbaiki lifestyle Ibu. Ya, nanti bisa disampaikan hasil labnya kepada Kakak Aisyah, Bunda Meti bantu untuk membaca dan analisis hasil lab Ibu. Izin tanya lagi dok, apakah jika hamil kembar kebutuhan kalori dan airnya sama saja dengan makanan double 2? Maaf, tadi kalau menyusui sepertiga, kalau hamil kembar bukan sepertiga ditambahin 50% atau setengahnya saja. Tapi tidak di double 2, ya tambahin setengahnya. Jadi kalau misalnya kalorinya 500 ya jadi 1000 tambahannya karena mau dibagi 2 kepada anak. Demikian. Oke, saya hamil usia 32 minggu, bulan lalu HB rendah, sudah mulai perbaiki, namun kadang-kadang sekarang sudah mulai lelah, nggak bisa berdiri lama. Saya juga terbilang kurus, lingkar lengan di bawah trimester 3 ini, Bunda mengalami sini.
Ya nggak boleh, Bu. Ibu Lilik Nima sayang, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau Ibu berpuasa, Bunda Meti yang nangis hari ini. Ya, ayo sayang perbaiki. Nanti Kakak Aisyah tolong bantu menu menaikkan HB secara natural supaya Ibu tidak sampai wasir. Karena minum zat besi terlalu tinggi dosis juga membuat nanti sulit buang air besar dan menimbulkan resiko wasir atau hemoroid atau ambeien. Tolong naikkan HB Ibu. Kemudian berat badannya sudah trimester 3 mau dikejar ini, silakan tadi ada menu kan di atas yang sudah bisa dilihat di slide. Ayo Ibu siapin timbangan, siapkan semuanya. Insya Allah ada 8 pekan lagi Ibu akan bersalin. Ada waktu yang bisa Ibu siapkan yang terbaik untuk anak Ibu. Insya Allah. Baiklah, Alhamdulillah sudah dibahas semuanya Aisyah. Semua Iya, pertanyaan semoga bisa mencerahkan para sahabat. Maaf Bunda itu sangat keras dalam hal ini karena Bunda tahu ibu-ibu hamil di Indonesia banyak yang tidak mau periksa lab. Ayo periksa lab Bunda demi kita mengetahui diri kita. Bagaimana kita bisa mencari substitusi makanan tambahan kalau nggak tahu berapa folat kita, berapa zat besi kita, berapa vitamin D kita. Ya, jadi 4 tadi darah rutin yang HB, serum ferritin, serum asam folat, dan juga vitamin D. Kalau bundanya normal, silahkan sayang berpuasa. Ya, karena ini yang paling esensial. Menunya sudah dipaparkan tadi. Tapi kalau tidak normal 4 tadi, tunda, ambil rusyok. Demikian ya. Insya Allah bisa mencerahkan para sahabat semuanya. baik Bunda. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan melalui Q&A. Bunda masih ada waktu Bunda untuk yang raise hand Berapa satu kayaknya? atau Oh ya, oke, satu ya orang ya. satu ya. Ini boleh terakhir ya Mbak Devi. Silakan boleh di-unmute. Ya, Ya, Assalamualaikum Mbak Devi. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum Dokter Meti, Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan Dokter Meti atas materinya. Ini saya mau nanya Dok, tahun lalu kan Ramadan tahun lalu itu posisi saya hamil. Saya ambil rukhsahnya untuk tidak berpuasa. Nah, sekarang kan saya sedang menyusui. Nah, tadi kan Dokter Meti sempat sempat sharing bahwa waktu Dokter Meti dulu tuh kodo juga, fidyah juga. Nah, ini Dok mau tanya pengaturan waktunya Dok, kira-kira kapan ya kodonya? Karena sampai menuju Ramadan ini lagi saya belum kodo juga. Gitu Dok. Ya. Benar, apalagi dokter itu 7 kali hamil ya, Iya, kebayang Masya ya saya Allah, kapan Masya Allah. kodonya. Tapi Bunda sama Allah kemudahan. Nanti ada saat kan kita kan janji nih sama anak 2 tahun nyusuin. Kan tahun depan masih bisa planning nih mengkodo setelah anak disapi. Kejarlah. Tapi kan tadi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, jika panik banget bayarkan fidyah dulu deh, nanti kodonya menyusul gitu. Jadi Bunda nggak bilang saklek kodo saja fidyah, kalau Bunda dua-duanya karena Allah titipkan sedikit lebih rezeki ya dua-duanya. Jadi dulu Bunda fidyah dulu baru kodo. Karena Bunda itu, ya Aisyah paling tahu Bunda lah ya, selain hamil berulang kali, Bunda pernah juga sakit lumpuh, sakit TBC kronis bertahun-tahun, harus minum obat TBC bertahun-tahun, bayangin. Bunda bayar fidyah dulu, Bunda bayar fidyah dulu. Allah, jika cukup umurku, aku janji mengkodonya mengganti Allah. Allah cukupkan umur Bunda, usia 45, 46 tahun. Ya, masih ada yang mengkodo juga. Tapi fidyahnya dulu sayang gitu. Kan boleh dua-dua, boleh salah satu, atau memfidyahkannya dulu juga. Bayar fidyah dulu boleh. Gitu ya, Bu Devi. Ya, terima kasih banyak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terjawab semua Bunda pertanyaan dari para peserta dan Bunda pastinya juga akan ada kegiatan lagi. Jazakillah khair Bunda atas waktunya yang sudah disempatkan untuk berbagi pada peserta pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ya. Ya, Masya Allah banyak sekali yang akhirnya tercerahkan Bunda, karena memang pertanyaan ini cukup sering ditanyakan Bunda berulang-ulang setiap memasuki Ramadan. Tapi semoga Ya, nanti akan sekali ya, lagi Bu. ya. Cek HB, ya, darah rutin, asam folat, ferritin, vitamin D. Jika nanti bunda-bunda
susah untuk pergi ke labnya, Bunda keluarkan deh surat pengantar Bunda, difoto, bawa ke lab Bunda termasuk dokter di Prodia ya. Jika Bunda mau periksa, silakan. Jadi nggak harus ke SPOG di tempat Bunda, kita kirim melalui Kakak Aisyah yang ikut join di Zoom ini. Nggak apa-apa, share, karena kan meminimalisir juga, konsultasi kan lumayan juga keluar biaya ya. Nanti kalau hasilnya normal, lanjutkan untuk berpuasa. Menunya di print ya, bawa timbangan. Demi Allah, itu akan tercukupi semua nutrisi baik ibu maupun janin. Ya, demikian. Aisyah, catat bagi yang mendaftar di Zoom ini, Bunda berikan surat rekomendasi, namanya siapa, umurnya siapa, bawalah surat itu ke lab langsung. Jadi tidak harus ke SPOG, nanti konsultasikan bayar lagi, kasihan. Lumayan uangnya buat periksa lab ya. Demikian. Iya, baik. Nanti bagi yang ingin periksa lab ya boleh hubungi Aisyah langsung nanti untuk mengirimkan identitasnya ya Bunda ya supaya dibuatkan surat pengantarnya. Baik, untuk pagi hari sampai dengan siang hari ini sepertinya kita cukupkan ya Bunda ya. Kesimpulannya itu tadi ya Bun, sebelum memutuskan untuk berpuasa, periksa lab dulu untuk memastikan bahwa kondisi kita memang benar-benar insya Allah sudah terasupi nutrisinya sudah cukup untuk kita melakukan puasa. Nah, Yang kedua, kalau ditambah ada biaya lebih, tensi ya, dan USG. Tanyakan ke SPOG-nya, ini pada pinter-pinter banget nih pasiennya. Dok, bagaimana proporsi tubuh anak saya, lingkar kepala, lingkar perut, dan panjang pahanya? Apakah anak saya proporsional? Apakah anak saya terhambat? Tidak, Bu, normal. Lanjutkan. Jadi lab, USG, dan juga tensi. Oke, no problem. Kalau 3 ini dilakukan, lakukan. Kalau Bunda Meti kemarin nggak puasa karena memang saat sedang sekolah dokter, koas, nggak bisa nyiapin makanan, makanannya cuma junk food ya. Penyakitan TBC pula. Maaf saya bukan buka istirahatnya juga aib, terbatas ya Bunda ya. nggak pernah tidur ya, jaga di IGD 24 jam, bahkan 3 hari nggak tidur. Mau gimana Bunda nyiksa anak Bunda nggak berpuasa. Tapi kadarullah Bunda nggak berpuasa, 4 anak Bunda pun diambil Allah ya saat hamil. Tapi ya Bunda ikhlas, semua perjalanan hidup kita masing-masing, makanya untuk itulah Bunda sangat cerewet untuk ibu hamil, cerdaslah, ukur diri kita, cukup nggak nutrisi kita, gitu ya. Iya, baik Bunda. Memang sangat penting ya, mungkin nanti bisa di tagline nih yang disampaikan oleh Dr. Meti dan semoga bisa disampaikan juga sama sahabat-sahabat kita yang lainnya mungkin yang juga mempertanyakan tentang hal ini. Baiklah, Ini sepertinya sudah buat Bunda di mana saja, di kota mana saja boleh. Bunda kan dokter yang masih berizin praktek, iya, silahkan bawa surat yang itu ya. Di iya. print juga nggak apa-apa. Yang penting ada nomor izin praktek Bunda. Oke, baiklah. Baik Bunda, kita cukupkan ya Bunda untuk pertemuan hari ini. Sama-sama kita cukupkan karena memang Dr. Meti akan ada kegiatan lagi. Sebelumnya jazakillah khair Bunda atas paparan materinya, atas penjelasannya yang memang sangat mencerahkan bagi para muslimah tentunya hari ini ya. Alhamdulillah. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ya. Semoga kajian kita hari ini mendapatkan manfaat dan kita semua bisa menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh beliau tadi pada sahabat-sahabat yang lainnya juga agar semakin menebar manfaatnya. Silahkan untuk update ya kegiatan-kegiatan Halila, boleh follow di Instagramnya Halila MHED .center atau juga bisa follow Instagramnya Kalif di kalif.idn dan pengawal generasi Qurani. Dan insya Allah recording YouTube-nya bagi yang tadi belum mengikuti dari awal akan kita upload setelah ini di YouTube pengawal generasi Qurani. Insya Allah nanti juga linknya akan di-share di grup peserta. Baiklah, demikian dari kami panitia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.